Alhamdulillah kita akan memulai majelis online kita kurang lebih mungkin kurun waktu 1 sampai 2 menit ke depan. Dan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga seluruh kehadiran teman-teman yang walaupun kita tidak bisa berkumpul bareng di situasi COVID-19 seperti ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengurangi keberkahan untuk kita semua, sehingga seluruh kegiatan rangkaian majelis ta'lim yang akan kita adakan pagi hari ini, Allah Ta'ala limpah ruahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua, sehingga kita semua tidaklah keluar dari aplikasi Room Zoom Meeting ini, melainkan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat dan harapan kita, dikabulkan segala hal yang terbaik untuk kita di dunia wal akhirah, dan diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Dan mungkin banyak teman-teman yang di luar daripada lingkaran organisasi yang bernama Isa Lazar. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan secara singkat bahwa alhamdulillah teman-teman dari Pilar Dakwah yang dimana kami telah tergabung di dalam kami itu ibarat kata anak daripada Yis Al-Azhar yang bernama Hafuza, yang dimana angkatan Hafuza ini adalah angkatan yang sangat luar biasa menurut aku, sehingga kami bersama seluruh teman-teman merangkai sebuah kegiatan dari masing-masing kegiatan pilarnya. Salah satunya ada pilar dakwah, ada pilar sosial media, ada pilar dana usaha, ada pilar mikat, ada pilar sosial, dan saat ini teman-teman sedang berada di kegiatan bersama teman-teman pilar dakwah, sehingga kita semua bisa mengikuti seluruh rangkaian yang terbaik pada pagi hari ini. Karena salah satu rangkaian program kerja Pilar Dakwah yang pagi hari ini kita akan laksanakan adalah kegiatan majelis taklim online yang general, khusus umum, dan yang kedua ada juga Sakinah, yaitu khusus perempuan yang diadakan juga 1 bulan sekali, begitu juga majelis umum. Ustadznya sudah datang, Masya Allah, sebentar. Dan alhamdulillah teman-teman, guru kita tercinta sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz telah menyempatkan waktunya bersama kami untuk membimbing kami, mengajarkan kami banyak hal bersama seluruh teman-teman. Dan alhamdulillah ribuan terima kasih kami haturkan kepada Ustadz. Semoga Allah Ta'ala melimpah ruahkan rahmat dan keberkahan untuk Ustadz dan kita semua mendapatkan barokah dan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Ustadz. Amin. Allahumma amin. Dan teman-teman, karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara majelis taklim pada pagi hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah siap, sudah prepare, mungkin bisa duduk dengan nyaman dan videonya mungkin bisa dinyalakan atau diaktifkan. Kalau memang dirasa belum safety banget duduknya, disiapkan minumannya, tempat terbaik, dan bukunya, alat tulisnya, sehingga apapun nanti yang disampaikan oleh Tuhan Guru kita, kita semua bisa mengambil hikmah, mencatat, dan bisa mengamalkannya seluruh apa yang disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah teman-teman, karena Tuhan Guru kita sudah hadir, kita berharap langsung saja disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Muhammad Ardiansa. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing pagi hari ini. Kita akan membahas tentang sosok seorang ulama besar ya, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah.
dan bagaimana jasa beliau terhadap peradaban Islam ya. Kalau boleh saya mau share screen ya. Saya mungkin bisa dijadikan co-host atau apa? Bisa? Bisa Ustadz. Sebentar Ustadz. Oke. Iya, sudah Ustadz. Ya. Ya, baik. Hari ini kita akan bahas tentang Imam Al-Ghazali ya. Sosok dan jasanya terhadap peradaban Islam. Ya, jadi kita kenal dulu lah dengan sosoknya. Ya, untuk pemikirannya itu perlu pembahasan yang lebih detail lagi nantinya. Hari ini di INSIS juga ada pembahasan tentang kerajaan hati menurut Imam Al-Ghazali ya. Itu kitab Ajaibul Qalbi di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, kita hari ini kenalan dengan orangnya dulu ya, dan kiprah beliau dalam peradaban Islam. Mudah-mudahan dengan kenal kita jadi tahu, jadi semakin ingin mengkaji lebih jauh tentang beliau ya. Kalau nggak kenal nanti bisa tidak suka, kadang bisa jadi musuh ya, karena ada pepatah para ulama mengatakan almar'u aduwwu majahil. Manusia itu biasanya menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Banyak orang yang mungkin belum kenal Imam Al-Ghazali, sehingga akhirnya dia ketika mendengar nama Imam Al-Ghazali disebut, wah kayaknya anti. Wah Imam Al-Ghazali itu begini, begitu, macam-macam. Ada beberapa tuduhan terhadap beliau dan sebagainya. Nanti juga sedikit kita singgung tentang masalah-masalah itu ya, supaya kita bisa kenal lebih jauh lah tentang Imam Al-Ghazali. Oke, kita mulai dari kelahiran beliau, kronologis kehidupannya lah ya, secara singkat. Pertama tahun 450 Hijriah. Ya, beliau lahir di Tus ya. Di Tus itu daerah Persia. Tus Ghazal ya. Kalau orang barat nyebutnya Gazel. Ini 450 Hijriah, berarti beliau itu memang masuk kategori ulama abad kelima. Ya, ini kan di pertengahan abad keempat dan sampai awal abad kelima beliau hidupnya kan. Kemudian beliau itu banyak belajar ya. Awalnya kan ayahnya meninggal lalu dititipkan kepada seorang ulama sufi sampai akhirnya warisannya habis lah, boleh dibilang gitu. Warisannya habis, kemudian belajar kepada Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani atau Ar-Razaqani, ada yang baca At-Tusi, itu sekitar tahun 468 Hijriah ya. Jadi di usianya sekitar 18 tahun ya. Jadi di usia 18 tahun itu Imam Ghazali belajar jauh lah ya. Kemudian setelah itu lanjut ke Tus, di Jurjan dan di Nisabur. Yang tadi pertama di Jurjan tuh, di Jurjan bersama Imam Ahmad Ar-Raziqani, kemudian kepada Imamul Haramain di Nisabur. Di Nisabur itu beliau belajar kepada Imam Al-Haramain ya, kepada Imamul Haramain yang saat itu menjadi guru besar di Nizamiyah Nisabur ya. Jadi pada saat itu kampus bergengsi ya. Jadi disebut madrasah itu bukannya sekolah biasa, tapi setingkat universitas ya. Dan yang bisa belajar di madrasah Nizamiyah itu bukan orang-orang sembarangan, itu orang-orang yang luar biasa ya. Makanya gurunya pun situ Imamul Haramain ya, antara lain ya. Sebelumnya ada juga Imam As-Sirazi ya. As-Sirazi itu Abu Ishaq As-Sirazi yang menjadi rektor pertama dari Madrasah Nizamiyah. Kemudian ya, Imamul Haramain dan Imam Ghazali belajar cukup lama di sini. Belajar sekitar 10 tahun. Ya, belajar 10 tahun kepada Imamul Haramain.
ya, dan boleh dibilang beliau itu apa ya, menguras habis lah ya ilmunya Imamul Haramain, karena banyak sekali yang dipelajari oleh beliau selama berguru kepada Imamul Haramain. Karena Imamul Haramain ini memang ulama besar ya. Kalau sebelumnya di Jurjan beliau belajar fikih lebih banyak ya. Kalau di Nisabur, di Nizamiyah belajar kalam, belajar mantik, logika, macam-macam ya. Dan mungkin disitulah akhirnya beliau mengenal dasar-dasar filsafat ya. Nah, kemudian ini singkat saja sih ya, saya tidak cerita semua. Kalau nanti panjang lah. Kalau diceritakan semuanya panjang. Kemudian setelah gurunya wafat, ya, beliau menggantikan gurunya. Pertama di Nisabur, menggantikan sebentar karena waktu masih belajar dengan Imamul Haramain pun beliau sering menjadi asisten gurunya. Ya, kemudian ketika gurunya wafat, beliau pergi ke Baghdad ya untuk berjumpa dengan Nizamul Muluk di sana. Kemudian akhirnya diangkat menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad. Ya, dia di sana datang ke muaskar namanya, tempat kumpulnya para ulama. Nah, dan dia ikut perdebatan ilmiah yang ada di situ sampai akhirnya menarik perhatian dari Nizamul Muluk. Ya, menarik perhatian Nizamul Muluk dan ditanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari sini." Terus akhirnya belajar sama siapa? Sama Imamul Haramain. Ya, kemudian akhirnya diminta untuk mengajar di Nizamiyah Baghdad. Ya. Tapi memang dia nggak lama tuh ngajar di Nizamiyah Baghdad ya. Itu berlangsung hanya sekitar 6 bulan dan akhirnya beliau mengalami fase keraguan, kebingungan ya. Tapi bukan ragu pada kebenaran, nanti kita akan bahas itu. Ada kegoncangan lah, ada hal-hal yang membuat dia, wah, kok saya begini ya, rasanya ada yang kurang benar nih. Akhirnya dia meninggalkan madrasah Nizamiyah ya, meninggalkan madrasah Nizamiyah ya, untuk uzlah, siyahah ruhaniyah ya, tafakur, menulis, tazkiyatun nafs dan lain-lain. Itu berangkat ke mana? Umawi, ke Palestina, Baitul Maqdis ya, uzlah. Nah, terus kemudian pada fase inilah kitab Ihya Ulumuddin ditulis ya, dan beliau jalan lagi ke makam Nabi Ibrahim, lalu haji dan ke makam Nabi ya, perjalanannya tuh. Ya, kalau menurut catatan para ulama itu berlangsung sampai sekitar 10 sampai 11 tahun ya. Cukup lama ya. Dan Imam Ghazali sendiri menulis ini dalam Al-Munqiz min ad-Dhalal, dia melakukan uzlah itu selama 11 tahun. Meskipun kalau dilihat dari catatan sejarah, beliau ketika pergi yang dari Masjid Umawi terus ke Palestina segala macam itu kayaknya tidak lama, hanya sekitar 2 tahunan. Ya, kemudian uzlahnya di daerah Tus dekat rumah dia, di sekitar situ lah ya. Nah itu yang lama di situ. Ya, ada banyak versi dari para ulama, tapi sepertinya seperti itu. Ya. Tapi memang dia tidak mengajar sampai selesai masa uzlahnya sekitar 11 tahun. Nah, baru setelah selesai uzlahnya, itu beliau mulai lagi mengajar di Nisabur ya, di Nizamiyah Nisabur. Kalau sebelumnya di Nizamiyah Baghdad. Nah, kemudian dia akhirnya mengajar di Nizamiyah Nisabur, tempat dia dulu belajar. Ya, tapi itu pun tidak lama. Ya, ngajar di Nizamiyah itu tidak lama. Ya, dan akhirnya mundur dari Nizamiyah, beliau kemudian mendirikan madrasah sendiri ya di dekat rumahnya, atau disebut khoniqah atau zawiyah ya. Itu di situ beliau mengajar ya, sibuklah dengan aktivitas keilmuan ya, terus berzikir, mengarang, mengkaji Quran, membimbing spiritual masyarakat dan juga para penuntut ilmu yang ingin memperdalam ilmu, apakah fikih, tasawuf dan yang lain-lain lah. Jadi beliau mendirikan pondok sendiri, kalau kata kita mendirikan pondok ya, pondok Al-Ghazali lah kira-kira gitu ya. Karena nggak ada namanya dulu, cuman orang kenal gurunya. Nah, kemudian sampai akhirnya wafat di tahun 505 Hijriyah. Ya, 15 Hijriyah. 505. Jadi umurnya nggak panjang.
Imam Ghazali itu umurnya hanya 55 tahun. Ya, umur biologisnya 55 tahun. Ya, tapi kita kaji sampai hari ini. Ya, sampai hari ini belum berhenti kajian tentang Imam Ghazali. Di mana-mana orang masih menyebut nama Imam Al-Ghazali. Bukan hanya di kalangan umat Islam, tapi juga sampai di kalangan non-Muslim. Ya, banyak orang-orang mempelajari Imam Al-Ghazali sampai hari ini. Ya, orientalis pun banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Ya. Makanya hari ini kita jangan sampai nggak kenal. Ya. Orang-orang non-Muslim saja kenal pada Imam Al-Ghazali. Masa kita yang orang Islam tidak mengenal Imam Al-Ghazali kan? Harusnya kita lebih kenal kepada Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian ini kira-kira gambaran perjalanan Imam Ghazali. Imam Ghazali lahirnya di Tus, ya di Tus. Ya, ini masuk daerah Persia. Kalau sekarang orang mengenal Persia itu hanya Iran ya, padahal Persia itu luas dulu. Ya, masuk daerah Isfahan. Banyak ulama-ulama di Isfahan, di Shiraz. Ya, Shiraz. Jadi Tus itu di atasnya Baghdad, di atas Irak. Ya, Irak sebelah sini, jadi dekat Turkmenistan. Ya, itu ada Tibris sebelah sini, ya, Isfahan, Shiraz, Basrah dan sebagainya. Jadi daerah Persia ini dulu mencakup banyak wilayah. Dan kalau kita lihat para ulama ahli hadis pun banyak yang dari Persia. Ya, ada yang dari banyak lah Turmus segala macam ya, yang Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya itu. Nah, itu banyaknya dari Persia. Abu Dawud As-Sijistani itu dari Sijistan. Ya, Imam An-Nasai, Ibnu Majah ya dan sebagainya. Nah, itu di sini nih Imam Ghazali di Tus, kemudian belajarnya di Nisabur, terus sampai ke Baghdad. Luar biasa, jauh betul ya. Nah, kemudian nah ini perjalanan rohaniyahnya kira-kira begini gambarannya. Ya, waktu beliau awalnya ngajar di Baghdad, kemudian beliau tinggalkan, ya, cuti, beliau ke Damaskus, ya, dari Damaskus menetap di Masjid Umawi di sini, kemudian ke Al-Quds, ya, di Palestina. Ya. Nah, cuma waktu itu belum ada pasukan salib di sana waktu dia di sana tuh. Ya. Jadi nah ini sekaligus menjawab tuduhan bahwa Imam Ghazali nanti dia seakan-akan tidak peduli dengan dengan perang salib. Karena waktu Imam Ghazali lagi di sana belum ada tentara salib datang. Ya, tentara salib itu datang ketika Imam Ghazali sudah meninggalkan Palestina, sudah meninggalkan Al-Quds ya. Terus ke Hebron, ke makam Nabi Ibrahim di sini. Kemudian langsung melanjutkan pergi haji ya ke Mekah dan ke Madinah, ya, lalu balik lagi ke Damaskus, terus nanti ke Nisabur ya, kemudian ngajar lagi di Nisabur. Kira-kira perjalanannya begitulah ya, Imam Ghazali menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang saya ingin share sedikit bagaimana pentingnya orang tua yang soleh. Ya, maaf. Ini orang tua yang soleh. Imam Ghazali itu ayahnya bukan ulama. Ayahnya orang biasa. Ya, dia pengrajin kain, ya, pengrajin kain wol gitu ya. Makanya disebut ada yang bacanya Ghazali, ada yang baca Ghazali. Boleh dua tuh. Dua-duanya benar. Ya, kalau yang bilang Ghazali itu karena lahirnya di daerah Ghazal, Tus Ghazal. Kalau yang dibilang Ghazali karena memang ayahnya itu seorang yang tukang tenun lah ya, bikin kain dari wol ya. Nah, cuma ayahnya ini adalah seorang yang cinta kepada ulama, sangat cinta kepada ulama. Ya, di sini disebutkan dalam teks yang saya ambil dari kitab Tabaqatus Syafi'iyah karangan Imam As-Subki. Ini salah satu referensi primer kalau kita ingin menulis tentang profil Imam Al-Ghazali. Ya, karena beliau nulis profil Imam Al-Ghazali dalam kitab Tabaqat itu sampai 300 halaman lebih. Ya, hanya tentang Imam Al-Ghazali. Jadi kebanyakan sejarawan yang berikutnya itu mengambil dari sini. Karena sangat lengkap ya dibandingkan dengan buku-buku lain. Jadi katanya di sini wa yuhka anna abahu kana faqiran. Ayahnya Imam Ghazali itu seorang yang fakir. Solihan, ya, tapi soleh gitu ya, fakir tapi soleh. Nah, ini penting ya, nggak apa-apa fakir yang penting soleh. Ya. Jangan udah fakir nggak soleh lagi gitu kan. Layak kulu illa min kasbiyadihi fi amali ghazlis suf. Dia tidak makan
kecuali dari hasil usahanya sendiri mengerjakan penunan wall ya. Gitu. Jadi begitu kerjanya. Wa yatufu 'alal mutafaqqih wa yujalisuhum. Dia sering tuh muter-muter berkeliling menemui ahli-ahli fikih, duduk bersama mereka ya. Yatawaffar 'ala khidmatihim, berkhidmat kepada para ulama. Nah, ini penting nih. Ya, zaman sekarang orang udah nggak kelihatan, nggak dengar yang namanya khidmat. Dulu para orang tua tuh senang dia berkhidmat kepada para ulama. Wa yajiddu fil ihsan ilaihim, sangat senang berbuat baik kepada mereka. Wan nafaqah bima yumkinuhu, memberi nafkah kepada para fuqaha sesuai kemampuan dia. Bayangkan, fakirnya aja begini. Gimana kalau bapaknya orang kaya? Ya, jadi fakir itu tapi dia sering berbagi kepada ulama-ulama. Ya, wa annahu kana idza sami'a kalamahum, dan seringkali ayah dan para ulama dia suka nangis, rendahkan hatinya memohon ayyarzuqahu ibnan wa yaj'alahu faqihan, supaya dikaruniai anak dan anak itu menjadi faqih juga gitu ya. Fayahduru majalis wa'zi, nanti sekali-kali ya hadir kepada majelis-majelis para ulama yang lain ya, ulama sufi gitu ya. Fa idza taba waqtuhu, baka pas dalam penjelasan mereka waktunya tepat, sikonnya tepat, dia juga suka nangis. Wasa'alallah ayyarzuqa ibnan wa'idhan, dan dia pengen punya anak juga, berdoa sama Allah supaya dapat anak yang bisa menjadi juru nasihat di masyarakat. Ya, fastajaballahu da'wataihi, lalu Allah terima doanya. Siapa? Abu Hamid Al-Ghazali, ini Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu seorang faqih. Ya, jadi sebelum kita bicara Imam Ghazali sebagai sufi, dia seorang faqih. Afqahu aqranihi, orang paling faqih di antara kawan-kawannya. Imam ahli zamanihi, imam di masanya. Wa faris maidanihi, seorang pahlawan ya yang ada di medan keilmuan. Dan seterusnya lah ya. Itu Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu jadi faqih dulu. Nah, adiknya Imam Al-Ghazali namanya Ahmad. Ahmad Al-Ghazali karena wa'idhon, yaitu seorang ahli nasihat, juru nasihat, jadi seorang sufi. Ya, jadi banyak orang hadir pada Ahmad Al-Ghazali, adiknya ini, untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ya, dan orang banyak yang taubat tuh di tangan dia tuh. Salah satu yang jadi yang jadi taubat dengan sebab nasihatnya Ahmad Al-Ghazali ya Imam Ghazali sendiri. Abangnya sendiri itu gara-gara dapat nasihat dari beliau ya ditaubat. Nah, nanti itu yang akhirnya kemudian membuat Imam Ghazali juga ikut mendalami ilmu tasawuf, ya. Jadi dua, jadi kita bayangkan ya. Nah, makanya kita kalau jadi orang tua, nanti kalau kita punya anak, kita harus banyak berbuat baik kepada orang-orang soleh, ahli ilmu. Kalau kita pengen punya anak sebagai ahli ilmu, banyak doa sama Allah, tapi juga ikhtiarnya begitu antara lain. Jangan pelit sama ahli ilmu, ya, jangan hitung-hitungan, ya, tapi kita banyaklah berbuat baik kepada mereka. Insya Allah nanti anak kita jadi ahli ilmu. Dan itu saya baca di beberapa kitab kayak begitu, pengalaman para ulama. Ya. Nah, kemudian Imam Ghazali jadi faqih nih, perjalanannya kan, setelah dia belajar kepada Imam Ahmad Ar-Razaqani, ya, ini panjang lah, nggak usah saya baca semua lah ya. Nah, terus setelah selesai tadi kan dari Jurjan, lanjut lagi belajar kepada Imamul Haramain. Ya, Imamul Haramain selama 10 tahun, dan Imam Ghazali sangat sungguh-sungguh belajar sampai mengungguli kawannya. Ya, bahkan ketika belajar kepada Imamul Haramain, nulis yang namanya At-Ta'liqat Al-Manhul. Nah, kemudian Imam Haramain baca kitab itu, dan Imam Haramain sampai memuji, mengatakan apa? Dafantani wa ana hayy. Wah, kamu ini sama aja mengubur saya hidup-hidup, katanya. Gitu kata gurunya. Kenapa? Saya masih hidup, kamu udah bikin kitab sebagus ini. Wah, ini orang kalau baca, orang akan lari dari kitab saya, milih kitab kamu, katanya. Saking hebatnya Imam Ghazali gitu. Jadi waktu masih jadi murid ya, itu sudah sehebat itu. Dan gurunya mengakui. Ya, itu bukan gurunya iri, tidak. Gurunya mengakui bahwa Imam Ghazali itu memang orang yang hebat. Ya.
Kita ini masih jadi murid, bikin makalah aja nggak kelar-kelar. Ya, susahnya minta ampun. Ya. Bikin artikel aja kadang-kadang lama betul, nggak jadi-jadi. Jadi Imam Ghazali udah nulis kitab namanya Al-Manhul, ya, tentang usul fikih, dan itu diakui oleh Imam Al-Haramain. Ya. Nah, kemudian Imam Ghazali karena sangat pintar, terkenal dia. Orang pada kagum kepadanya. Ya, Dhaharasmuhu fil afaq, ya. Namanya terkenal di penjuru dunia. Ya, pada saat itu orang-orang Al-Ghazali. Kalau bahasa sekarang nama Al-Ghazali itu viral ya. Ya, mungkin kalau ada YouTube ya, subscribernya udah mengalahkan Atta Halilintar. Kalau ada, tapi kan waktu itu nggak ada. Jadi luar biasa Imam Ghazali. Ya. Orang-orang kagum ya kepada Imam Ghazali. Kalau ngajar itu Masya Allah penuh. Ya, nggak kurang dari 300 orang, 400 orang yang datang setiap hari. Dan itu bukan orang-orang awam, orang-orang yang memang pinter-pinter. Ya, apalagi kalau Imam Ghazali lagi berdebat. Orang semua kagum dengan argumen dia. Wah, ini luar biasa. Setiap kali berdebat musuhnya itu kayak bungkem aja sama dia. Itu jago betul. Rocky Gerung lewat lah kalau gitu. Ya, orang sekarang kagum sama Rocky Gerung. Ya. Imam Ghazali itu logikanya luar biasa. Ya, makanya kemudian membuat orang semua kagum kepada dia dan pengen belajar kepada Al-Ghazali. Ya. Nah, terus mendalami lagi usul fikih, ya, membuat karya dan sebagainya. Ya. Nah itu, cuma kan ya inilah ujian ya. Orang semakin tinggi namanya itu ujiannya besar. Ya. Nah ini kalau kita lihat sanad keilmuannya Imam Ghazali, ini satu jalur yang saya ambil lah ya. Imam Ghazali di sini belajar kepada Imamul Haramain, ya ke kiri ya. Terus nanti langsung ke Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, terus Syekh Abu Bakar Al-Qaffal Al-Marwazi, terus Syekh Abu Zaid Al-Marwazi, terus Abu Ishaq Al-Marwazi, Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Suraid, Abdul Qasim Said Al-Mati. Terus nah di atasnya Imam Ghazali ini Imam Syafi'i ini, ya, Al-Imam Al-Mujtahid Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi sanadnya nyambungnya ke sini. Imam Syafi'i dari Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, bukan Imam Muslim pengarang Sahih Muslim, itu lain lagi ya. Kemudian Imam Abdul Malik Ibni Juraij, kemudian Imam Atta bin Abi Ribah, ya, tabi'in. Terus Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dari Nabi. Ini sanadnya nih, ini namanya sanad ya. Jadi Imam Ghazali sanadnya jelas belajarnya ya. Kalau kata Ibnu Mubarak, al-isnad minad din, ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, sanad itu urusan agama. Kalau orang nggak punya sanad belajarnya, itu dia bisa ngomong semaunya. Makanya hati-hati dengan zaman sekarang ya. Banyak ustadz-ustadz muncul nggak jelas dari mana. Ya, orang yang nggak jelas belajarnya dipanggil ustadz. Ya, orang yang nggak jelas ilmunya apa, tahu-tahu jadi kiai. Ya, pakai sorban sedikit jadi kiai. Pakai imamah ya gede segede ban Vespa gitu ya, langsung dianggapnya ulama. Padahal ilmunya nggak jelas. Ya, dulu orang kalau mau dikenal sebagai ulama tuh diuji oleh ratusan ulama. Ya, diujinya sampai ada yang menguji sampai 300 ulama pada masa itu. Kita sekarang nggak begitu. Kita mau jadi dokter aja yang uji paling cuma 4 profesor. Ya, itu pun ujiannya biasa-biasa aja sebenarnya. Dulu enggak, kalau mau jadi ulama yang uji ratusan, 300 sampai 400 ulama hadir menguji. Kalau dia bisa menjawab semua pertanyaan ulama itu, baru diakui sebagai ulama dia. Ya. Ini Imam Ghazali ini sanadnya. Ke bawahnya ya kita lah. Kalau seandainya kita belajar, nanti di bawahnya ada nama kita. Ya, ini Imam Ghazali. Terus perjalanan hidupnya Imam Ghazali mengevaluasi niatnya dalam mengajar. Ya, itu kenapa akhirnya Imam Ghazali berhenti ngajar di Nizamiyah. Ya, ini kalau mau baca nanti baca di Al-Munqiz Minadh Dhalal. Ya, dibilang tsumma lahaztu ahwali, kemudian aku perhatikan keadaanku. Fa idza ana munghamisun fil alaik waqad ahdaqat bi minal jawanib wa lahaztu a'mali wa ahsanuha tadris wa ta'lim fa idza ana fihi muqbilun ala ulumin ghairi muhimma wa la nafi'ah fi tariqil akhirah. Terus tsumma tafakkartu fi niyyati fit tadris. Saya mikirin niat saya ngajar. Fa idza hiya ghairu khalisatin liwajhillahi ta'ala. Ternyata niat saya tidak ikhlas. Bayangkan, Imam Ghazali mengevaluasi diri dan ditulis ini oleh dia dalam kitab yang dikenal dengan Al-Munqiz Minadh Dhalal. Dan ini
kalau kita pelajari ini suatu hal yang luar biasa, di mana ada seorang yang pernah mengakui dirinya tidak ikhlas. Wah, itu luar biasa tuh. Dan itu tersebar, orang-orang tahu ya dulu saya nggak ikhlas ngajar memang. Karena dia tadi hobi apa mengajarnya karena mencari kedudukan, popularitas dan sebagainya. Ya, wah itu luar biasa. Dan Imam Ghazali ternyata itu salah, itu tidak benar. Itu tidak membawa kebahagiaan. Akhirnya dia berhenti dan uzlah, meninggalkan semua itu ditinggalkan. Nah, itu ya. Nah, terus bukan cuma itu, bahkan Imam Ghazali itu sombong dulunya. Ya, sangat sombong. Biasalah orang pintar tuh memang kadang sombong. Gitu. Maksudnya memang mungkin bawaannya gitu ya. Orang yang sombong, orang yang pintar itu biasanya suka ngeremehin orang. Biasanya gitu. Imam Ghazali sama. Ini kata sahabatnya sendiri, ya Abdul Ghafir Al-Farisi ini sahabat Imam Ghazali. Ya, beliau ini cucu dari Imam Al-Qushairi, ya. Beliau bilang, Imam Ghazali itu dulunya sombong. Wow, mencari kedudukan. Pokoknya kalau ngelihat orang tuh gitu loh, karena dia debat menang terus. Dia nggak pernah kalah. Ya, sehingga musuh-musuhnya dia udah bisa taker lah ilmunya. Cuma segini nih mah gampang. Oke. Bahkan dia punya pakaian yang sangat mahal dan sebagainya. Nah, tapi begitu dia sudah uzlah, berubah. Ya, katanya kemudian berubah 180 derajat kira-kira gitu. Seperti orang gila yang baru sadar. Jadi udah berubah banget, jauh deh, pakaiannya berubah, ya gaya bicaranya berubah, ya sikapnya berubah. Nah, itu yang luar biasanya Imam Ghazali. Ya. Kemudian, nah ini singkatnya Imam Ghazali wafat lah ya. Saya singkatnya karena panjang kalau diceritain semua. Imam Ghazali wafat. Nah, ini diceritakan wafatnya oleh Ibnu Jauzi. Itu Imam Ghazali wafat, kemudian minta disiapkan kain kafan, ya, sama adiknya Ahmad gitu ya. Tolong siapin saya kain kafan. Ya, sebenarnya diterima kain kafannya, dicium kain kafan itu sambil berkata, aku dengar dan aku taati, sam'an wa ta'atan lidukhul 'alal malik. Ya, aku taati untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Raja. Kemudian dia meluruskan kaki dan menghadap kiblat, dia meninggal. Ya, dan itu menurut para ulama ada yang bilang meninggal sambil megang kitab Sahih Bukhari. Ya, begitu. Jadi Imam Ghazali wafat. Ya. Oke, itu ya selintas kronologis ya. Nah, kalau guru-gurunya siapa saja? Banyak. Ini sebagian gurunya ya. Karena ulama yang hebat itu tidak mungkin otodidak. Ya, jadi kalau orang otodidak itu keliru belajar. Jadi nggak boleh kita kalau pengen jadi ulama, jadi ahli ilmu, otodidak. Harus punya guru. Ya, kata para ulama, kalau nggak punya guru pasti gurunya setan. Gitu ya, makanya jangan. Kita harus punya guru ya. Ini tadi Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani, Abu Nasr Al-Ismaili itu belajar. Imamul Haramain. Nah, ini tuh dia banyak belajar kepada Imam Haramain. Fikih, studi madhab, dialektika ya, jadal dialektika itu perdebatan, usuluddin, ya, teologi, gitu, usul fikih, mantik, hikmah, falsafah. Dia mungkin dapat di situ. Makanya dia kenyang betul belajar. 10 tahun kepada Imamul Haramain. Ya, kemudian belajar kepada Al-Farmadhi At-Tusi tentang tasawuf. Belajar kepada Yusuf An-Nasaj tentang tasawuf juga. Ya, belajar kepada Abu Sahal Al-Marwazi hadis. Beliau belajar Sahih Bukhari. Ya. Terus belajar kepada Abdul Fattah ya. Itu hadis juga Sunan Abi Daud. Belajar kepada Abu Muhammad Al-Khawari hadis. Belajar kepada Ibn Yahya As-Suja'i hadis. Belajar kepada Abul Fityan ya Umar. Itu hadis juga Bukhari, Muslim. Belajar kepada Nasr Al-Maqdisi ya ilmu hadis. Belajar kepada Abdullah Al-Huwari hadis yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Banyak. Jadi kita lihat ya, nanti ada tuduhan Imam Ghazali tidak ahli hadis. Oh, gurunya hadisnya ini banyak. Ini guru hadisnya loh. Kita belum bicara hal yang lebih jauh. Kalau ditanya Imam Ghazali nggak ngerti gimana caranya orang yang belajar kepada para ulama hadis itu, terus nggak ngerti hadis itu gimana? Sementara ada orang yang tidak pernah punya guru ahli hadis, dianggap ahli hadis. Ada orang yang hanya otodidak misalnya, ya, diem aja di perpustakaan begitu kan, ya, tapi dianggap sebagai ahli hadis. Bahkan ada yang menganggap seperti Imam Bukhari. Nah, itu kan kelewatan. Ya, pujiannya berlebihan. Orang yang otodidak masa disamakan dengan Imam Bukhari, sementara orang yang punya guru hadis segini banyak dianggap tidak ahli hadis. Nah, ini aneh. Ini pandangan sebagian orang yang keliru. Ya. Karyanya banyak,
Ya, jadi kalau kita lihat kronologis karyanya nih dari fase hidupnya, ya sekitar umur 15. Ustaz, talafu Ustaz, itu commute Ustaz. Iya. Nah, ini karya-karyanya berdasarkan kronologis hidupnya. Usia 15 sampai 28 tahun dia menulis dua karya. Ya, dua karya Ta'liqatil Furu' terus Al-Manhul tadi itu ya. Masih 15 tahun, masih muda betul udah nulis ya. Kita udah umur segini udah berapa yang kita tulis? Paling nulis status. Ya, status sih udah banyak kita tulis ya di Facebook ya di di Twitter mungkin yang lain-lain gitu ya. Nah, terus di fase mengajar yang pertama waktu ngajar gantikan Imamul Haramain ya, beliau nulis ya, itu beberapa kitab nih ada 20-an antara lain ini Al-Basit, Al-Wasit. Maaf nih Al-Wasit yang kedua bukan Al-Basit ya, Al-Wasit. Mi'yarul ilmi, Maqasidul falasifah, Tahafutul falasifah, Mizanul amal, Al-Iqtisad fil i'tiqad dan sebagainya. Ya, ini beliau nulis nih ya. Saya perbaiki sedikit apa salah. Al-Wasit. Ya. Nah, ini banyak karya yang ditulis. Nah, di sini dia udah mulai banyak perdebatan dengan kaum kalangan filsafat dan sebagainya ya. Nah, terus ketika uzlah, ketika kholwat, nah beliau nulis ada banyak. Bayangkan kholwatnya saja nulis kitab banyak. Ihya Ulumuddin, nah itu yang paling fenomenal ya. Terus Al-Maqsadul Asna, Bidayatul Hidayah, Jawahirul Quran, Al-Arba'in fi Usuluddin, Kimyaus Sa'adah, Qanunut Ta'wil dan macam-macam. Dibayangkan, jadi jangan lagi salah paham. Ada yang nyangka Imam Ghazali terlalu asyik dengan uzlahnya, egois. Bukan, Imam Ghazali itu mikirin umat. Dia sampai nulis karya segini banyak untuk siapa? Untuk umat. Ya, kalau dia nggak mikirin umat, ngapain dia nulis? Ya, Imam Ghazali mengembara itu bukan pelesiran. Ya, bukan jalan-jalan kayak kita, mana-mana jalan, ya hasilnya cuma foto doang. Ya, foto sama kulinernya kita foto. Kalau beliau jalan kemana-mana tuh nulis. Dan nulis itu semua yang ada di kepalanya dituangkan. Jadi nggak pakai bawa buku macam-macam. Kalau kita sekarang enak di laptop bisa search, dia enggak, semuanya ada di kepala tinggal dituangkan saja. Ya. Nah, kemudian fase mengajar kedua di Nisabur nulis juga Al-Munkir min ad-Dhalal, Al-Mustasfa. Ini karya yang luar biasa. Al-Mustasfa itu tebal, karya usul fikih ya. Ya, menjelang wafatnya masih nulis 3 kitab. Ad-Durarul Fakhirah, Minhajul Abidin dan Iljamul Awam an Ilmil Kalam. 3 ilmu. Ini luar biasa. Ya. Dan banyak lagi ya karyanya. Kalau mau lihat karya Imam Ghazali, bisa buka web ghazali.org ya. Nah, itu bisa dilihat di situ semua karya Imam Ghazali. Ya nggak semua lah, sebagiannya. Ya, dan itu termasuk yang lengkap ya, web yang lengkap yang berkaitan dengan Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali itu kenapa begitu hebat? Karena beliau mujaddid, ya, pembaharu. Ini kalau kita lihat tokoh-tokoh pembaharu dari setiap abad, ya, para ulama menyebutkan di abad pertama ada Umar bin Abdul Aziz. Ya, abad kedua itu Imam Syafi'i, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abad ketiga mujaddidnya disebut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Ibnu Suraij, ada 2. Ya. Memang kadang-kadang mujaddid itu tidak satu orang menurut para ulama. Di abad keempat ada yang menyebut Imam Al-Isfaraini atau Imam Al-Baqilani. Ya, 2. Nah, sedangkan di abad kelima ini ulama sepakat, boleh dibilang ijma bahwa mujaddidnya Imam Ghazali. Jadi bukan lagi ini, ijma. Ya, semua aklamasi sepakat. Siapa mujaddid abad kelima? Al-Ghazali. Udah nggak ada nama lain, cuma satu-satunya. Ya. Kalau sekarang nih lawannya lawan kardus kosong. Kalau seandainya pemilihan tuh lawan kardus kosong, udah nggak ada tandingannya memang. Jadi beliau mujaddid, jadi dikenal sampai hari ini. Apa kalau dibilang kenapa dia dikatakan mujaddid? Apa usaha pembaharuannya? Ini usaha pembaharuannya. Ya, usaha pembaharuan yang dilakukan Imam Ghazali itu satu melahirkan generasi baru ulama dan pendidik. Ya, jadi dia bukan orang yang nganggur ya, uzlahnya itu dia mikirin gimana melahirkan generasi ulama.
Karena waktu itu banyak ulama palsu, ya, pendidik-pendidik yang tidak benar. Nah, terus melahirkan sistem baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Imam Ghazali itu bikin sistem yang beda, yang luar biasa lah ya, yang kemudian bukan hanya ilmu zahir saja, tapi ilmu batinnya juga. Terus menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Imam Ghazali begitu, ya, sangat keras, sangat tegas lah ya. Terus mengkritik penguasa zalim. Imam Ghazali mengkritik tuh. Beliau nyebut dalam beberapa karyanya, ngirim surat kepada penguasa pada waktu itu, ya, mengkritik gaya hidup materialisme dan praktik keagamaan yang menyimpang. Ini dikritik orang-orang yang hidupnya hedon waktu itu, ya, dikritik oleh Imam Ghazali. Ya, ritual-ritual yang kacau gitu ya, itu dikritik oleh Imam Ghazali. Terus diserukan, Imam Ghazali menyerukan keadilan sosial. Nah, itu usaha pembaru Imam Ghazali dan memberantas aliran-aliran sesat. Nah, ini dulu ada ahli kalam yang sesat ya. Ahli kalam itu ada yang benar juga, tapi ada yang sesat kayak Mu'tazilah, ya, Batiniyah. Nah, itu tuh ahli kalam juga tuh. Ya, Qadariyah, itu ahli kalam. Ada yang sesat. Ya, Imam Ghazali memberantas, menjawab tantangan mereka. Kalangan filosof yang kacau, ini jawab. Ya itulah. Ini akhirnya itu yang membuat dia diberikan gelar mujaddid. Ya, jadi bukan karena kalau sekarang orang dapat penghargaan itu kan like and dislike. Ya, kalau lo dukung gue kasih penghargaan lo. Tapi kalau lo nggak dukung gue penjara lo. Kalau zaman sekarang begitu modelnya. Kalau dulu enggak, dia dikenal oleh para ulama. Ya, karena begitu usahanya. Ya. Nah, cuma Imam Ghazali itu kan ulama itu kan manusia, ya biasa lah. Yang namanya ulama itu kayak apalagi ulama kayak Imam Ghazali, kayak pohon-pohon yang tinggi. Kalau pohon tinggi itu anginnya ada juga gitu kan. Jadi nggak sempurna, manusia itu nggak sempurna. Ada yang pro, ada yang kontra, tentunya pasti ada ya. Nah, kita jadi jangan juga ya, mengkultuskan seakan-akan maksum, tidak. Nah, Imam Ghazali itu tidak maksum. Imam Ghazali bukan nabi, tapi merendahkan Imam Ghazali juga tidak beradab. Ya nggak benar masa Imam Ghazali direndahkan. Tapi kritik itu biasa. Ya kita pun biasa kalau mau mengkritik biasa saja kepada tokoh-tokoh yang kita tidak sepakati nggak apa. Tapi jangan sampai menghina. Ya jangan sampai menghina pribadinya. Tapi kalau mengkritik pemikirannya itu sah-sah saja. Ya tidak harus kita setuju. Antum juga boleh nggak setuju sama saya, nggak apa-apa. Ya misalnya ada beberapa kritik dari ulama yang lain. At-Turtushi yang kritik, ya yang dikritik tasawufnya dikritik. Ya, Al-Mazari mengkritik ilmu hadisnya. Ibn Rushd mengkritik masalah filsafat. Ya, dia nulis kitab Tahafutut Tahafut. Ya, Imam Ghazali nulis kitab Tahafutul Falasifah. Kalau beliau nulis, wah ini tulis lagi Tahafutut Tahafut. Wah itu seru tuh. Ya, Ibnu Jauzi mengkritik ilmu hadisnya Al-Ghazali. Ibn Salah mengkritik tentang logika. Ya, karena Imam Ghazali ngomong gini, man la ma'rifata bil mantiq fala yustaku bi ilmihi. Orang yang nggak ngerti ilmu logika, keilmuannya nggak perlu dianggap. Ghazali gitu. Nah, Ibn Salah bilang, wah enak aja ngomong gitu. Ibn Salah nggak setuju, kritik lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya ulama. Ibn Taimiyah juga mengkritik Imam Ghazali tentang ilmu hadis dan tasawuf. Meskipun, tapi dia hormat. Ya, Ibn Taimiyah itu sangat menghormati Imam Ghazali. Ya. Nah, adapun pujiannya banyak lah, lebih banyak daripada yang mengkritik. Imamul Haramain memuji gurunya sendiri. Ya, Abdul Ghafir Al-Farisi sahabatnya memuji. Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi memuji. Ini Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi ini bukan Ibnu Arabi ya. Bukan Ibnu Arabi yang sufi, lain lagi nih. Ini Ibnul Arabi. Makanya kalau nulis namanya harus benar. Jangan Ibnul Arabi. Kalau yang sufi itu namanya Ibnu Arabi. Ya, enggak pakai alif lam. Jadi Ibnu Arabi itu yang sufi, yang apa? Yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Kalau ini beliau ahli hadis nih, Ibnul Arabi itu ahli hadis dan orang yang berjasa menyebarkan Ihya sampai ke Andalusia. Nah, beliau di muridnya. Ya. Kemudian Ibnu Asakir, seorang sejarawan, memuji. Ya, Abul Hasan Ali As-Sadri juga, Abul Abbas Al-Mursi, ya memujinya. Ya ini gurunya Ibnu Athaillah. Ya dalam kitab Hikam tuh kalau kita dengar kitab Hikam tuh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah tuh gurunya. Dia berguru kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu berguru kepada Abul Hasan Ali As-Sadri. Ya. Nah, terus juga Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi memuji juga, meskipun ada kritik juga sebenarnya dari Imam Az-Zahabi. Cuma Imam Az-Zahabi kritiknya itu mengikuti pendahulunya lah ya.
Imam Tajuddin As-Subki memuji. Kan banyak lagi nih kalau mau ditulis semua panjang sekali lah ya. Nah, jadi itu biasa dalam ketokohan seorang pasti ada yang pro dan kontra. Nah, terus pengaruhnya bagaimana? Pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali. Pada masa perang salib, ya, Imam Ghazali dan Ihya menjadi rujukan kebangkitan umat Islam. Ya, jadi Imam Ghazali sendiri dirujuk oleh para ulama, oleh orang-orang ketika itu, dan juga kitabnya Ihya itu punya pengaruh, ya, pengaruh untuk membangkitkan semangat umat Islam. Ya, kemudian di Barat pemikiran Imam Ghazali mempengaruhi pemikiran tokoh seperti Thomas Aquinas, Raymond Martin, Dante, René Descartes, Blaise Pascal, David Hume, Immanuel Kant, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Al-Ghazali. Meskipun ada yang ngakuin, ada yang nggak ngakuin. Ada yang minjem pemikirannya tapi nggak ngaku kalau itu dari Al-Ghazali. Seperti René Descartes. René Descartes itu yang nanti kita bahas sedikit lah ya. Itu dia dikenalkan dengan teori keraguannya. René Descartes itu terpengaruh sama Imam Ghazali. Cuma memang ada perbedaan yang mendasar antara metode dopnya René Descartes dengan Al-Ghazali. Ya, kalau di Nusantara, ya di Indonesia negara Islam banyak. Di Nusantara kita nih, pemikiran Al-Ghazali itu tersebar. Pengaruhnya lewat siapa? Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Raja Ali Haji, dan sebagainya. Makanya di Indonesia ini, kalau boleh dibilang, tidak ada satu pesantren, ya lembaga pendidikan Islam yang tidak kenal nama Imam Al-Ghazali. Ya, semuanya pasti kenal, meskipun mungkin ada yang mengkajinya banyak, ada yang cuma sedikit, ada yang cuma mengenal saja. Tapi semuanya kena pengaruhnya. Ya, sangat besar pengaruhnya. Nah, ini kalau mau tahu lebih banyak silakan rujuk beberapa buku ini. Ya. Silakan rujuk buku Dr. Solabi, Daulah Dr. Majid Ihsanul Kilani ini ya, yang kemudian diterjemahkan baru oleh Ustaz Asep ya. Sebelumnya kan covernya merah, sekarang udah putih nih. Dan judulnya udah beda. Waktu itu judulnya Misteri Masa Kelam Islam. Kalau sekarang judulnya jadi Model Kebangkitan Umat Islam. Ya. Upaya 50 tahun gerakan pendidikan melahirkan generasi Salahuddin dan merebut Palestina. Iya, karena Salahuddin itu bukan pahlawan yang turun dari langit. Ya, dia itu hasil dari pola pendidikan murid-muridnya Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian bukunya Dr. Mahmud Hamdi Zakzouk, ini pakar filsafat dari Mesir, ya. Dia nulis ini, buku ini isinya tentang apa? Komparatif, ya, studi komparatif pemikiran Imam Ghazali dengan René Descartes. Nah, di situ disebutkan perbedaannya René Descartes, dan René Descartes tuh dapatnya dari Al-Ghazali, cuma dia nggak ngaku aja, di situ disebutin. Margaret Smith, ya, nulis buku tentang pemikiran dan doktrin mistis Imam Al-Ghazali. Ya, ini orang-orang Barat loh, masa orang Islam nggak kenal Imam Ghazali, kan malu kita. Ya, terus ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, kalau kitab aslinya judulnya Imam Al-Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi. Ya, ini terjemahannya, mungkin kalau masih ada bisa dicari, silakan dibaca. Dan ini buku orang Indonesia yang nulis Haji Zainal Abidin Ahmad, riwayat hidup Imam Al-Ghazali, termasuk kitab buku yang bagus ya, membahas Imam Al-Ghazali. Nah, kalau pengen tahu lebih dahulu silakan rujuklah buku-buku itu ya. Nah, ini Ihya, karya yang paling monumental dari Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, 5 jilid, dan di bawahnya itu adalah Syarah Ihya. Ya, penjelasan dari kitab Ihya yang ada 14 jilid. Nah, maka kalau kita pengen belajar Ihya atau mengajar Ihya, usahakan pegang ithaf supaya tidak salah memahaminya. Karena memahami istilah-istilah Imam Ghazali dalamnya itu nggak mudah. Susah itu. Ya, kalau dia tidak melihat kepada syarah para ulama yang otoritatif, dia akan bisa salah paham. Maksudnya gini, kenapa kok Imam Ghazali kok begini, kok begini? Nah, itu bingung nanti tuh. Makanya beli kalau yang mau tahu ya. Cuma sayangnya kitab ithaf ini belum ada terjemahannya. Itu masalahnya. Ya, kalau Ihya udah banyak terjemahannya. Kalau ithaf nggak ada. Kalau ada bagus sekali. Ya, kemarin kami diusulkan oleh Ustadz Ugi supaya terjemahkan Ihya. Cuma ini butuh kerja tim. Kalau sendirian kayaknya nggak sanggup deh. Ya, kalaupun banyak, timnya juga harus fokus. Ya, nggak boleh sering ngisi kajian kayak gini. Ya, kalau sering ngisi kajian gini nggak jadi-jadi ya, terjemahinnya. Ya, karena terjemahan kitab ithaf ini butuh pemahaman yang baik tentang bahasa Arabnya harus bagus, tasawufnya harus bagus, ya, pemahamannya, wawasan tasawuf, dan ilmu hadisnya harus bagus. Ilmu hadisnya harus mumpuni. Kenapa? Karena dalam kitab ithaf ini, ya, satu hadis yang dibahas oleh Imam Ghazali itu bisa dibahas takhrijnya itu sampai 2 lembar.
takhrijnya saja, diriwayatkan di sini, segala macam. Itu makanya harus menguasai itu. Nah, kalau ada yang bisa menerjemahkan, ini akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Wah, itu luar biasa jasanya. Cuma saya angkat tangan lah kalau sendiri. Ya, kalau tim pun juga wah, harus fokus, saya nggak boleh kemana-mana nerjemahin. Satu jilid aja nerjemahin butuh waktu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh orang kepada Imam Al-Ghazali. Cuma saya bahasnya singkat-singkat aja, nggak akan bahas detail karena ini butuh waktu. Ini kalau dibahas nih bisa 4 sesi nih. Ini kan ada 4 poin ini. Ya, ini bisa 4 sesi sendiri kalau mau dibahas. Ya. Cuma saya singkat saja, setidaknya akan memberi gambaran yang sebenarnya kepada kawan-kawan. Gitu. Pertama, banyak beredar Imam Ghazali itu tidak paham hadis. Kata-katanya begitu. Makanya di Ihya Ulumuddin katanya banyak hadis palsu. Karena Imam Ghazali memang tidak paham hadis, katanya begitu. Sampai hari ini kalau teman-teman buka video di YouTube akan menemukan beberapa ustadz mengatakan begitu. Ya, Imam Ghazali dari sekian ribu hadis ternyata begini-gini. Itu banyak tuh. Tapi mereka pun sebenarnya hanya ngomong aja. Karena mereka sendiri belum meneliti. Ya, mereka baru katanya saja. Ya, mengikut pandangan orang-orang sebelumnya. Terus yang kedua, Imam Ghazali tidak ikut perang salib. Imam Ghazali tidak ikut perang salib. Ego. Imam Ghazali itu terlalu asik dengan uzlahnya. Terlalu asik menyendiri. Itu dikritik juga. Ya. Jadi dia egois lah dianggapnya begitu karena tidak mau ikut perang salib. Ketiga, Imam Ghazali dituduh menghancurkan filsafat. Ya, nanti denger lah, wah Islam itu mundur karena kita berkiblat kepada Imam Ghazali. Katanya gitu. Kalau kita ngikut kepada Ibn Rus kita akan maju. Wah gitu kan. Karena Imam Ghazali menghancurkan filsafat. Kalau Ibn Rus tidak. Ya, lucu orang ini, kontradiktif. Kalau dibilang Imam Ghazali menghancurkan filsafat, kenapa muncul Ibn Rushd? Ibn Rushd itu filosof. Kan lucu kalau orang ngomong kayak gitu. Ya, kemudian Imam Ghazali itu skeptik terhadap kebenaran. Nah, dia pernah mengalami masa tidak percaya kepada kebenaran. Nah, ini ada tuduhan yang banyak beredar lah ya. Mungkin kita bisa bahas lebih panjang nanti kapan waktu. Nah, kalau pengen tahu yang pertama, cukup baca buku saya saja. Udah selesai. Ya. Atau apa namanya? Ya, saya beberapa kali bedah buku ini. Ini buku cetakan kedua. Cetakan pertamanya udah pernah dibahas di INSIS, awal pertama terbit langsung dibahas di INSIS. Kemudian di beberapa tempat, dan cetakan kedua ini lebih tebal bukunya. Ya, kalau cetakan pertama bukunya hanya 110 halaman, ini sampai 170 halaman. Ya, saya tambahkan beberapa poin, ya, takhrij hadisnya saya tambahkan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya makalah, awalnya makalah untuk diinsis, tapi saya bukukan sengaja supaya tidak hilang, supaya tidak rusak, ya, supaya tidak rusak, maka saya bukukan dalam kayak gini. Jadi enak, teman-teman kalau pengen nanya, bener nggak sih Imam Ghazali itu nggak ahli hadis? Bener nggak sih dalam Ihya itu banyak hadis palsu? Ya udah baca aja buku saya ini, gitu. Ya. Selesai, ini saya nggak capek ngejelasin. Jadi teman-teman bisa baca, ya, dan coba memahami masalah yang sebenarnya. Dan ini cukup lama saya nulis ini karena betul-betul riset lah. Ya. Kesimpulan sederhana dari buku ini, kalau dibilang Imam Ghazali tidak ahli hadis, kita tadi sudah lihat bahwa Imam Ghazali punya guru hadis begitu banyak. Ya kan? Apa iya Imam Ghazali tidak ahli hadis dengan guru yang sebanyak itu? Kedua, kalau dibilang apakah ada hadis palsu dalam Ihya? Oh, kalau tuduhannya dibilang ada, memang ada, tapi tidak banyak. Ya, kalau ada, dan itu case-nya bukan hanya pada Imam Ghazali sebenarnya, banyak terjadi pada yang lain. Dalam Ihya itu ada sekitar 4.848 hadis. Ya, dan itu jumlahnya lebih banyak daripada kitab-kitab hadis. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ya, dan yang terakhir terbaru data saya dapat menurut Syekh Anas Asyarfawi, dari dari semua hadis yang ada di Ihya hanya tersisa sekitar 20 hadis yang tidak ditemukan sanadnya. Ya kan, hanya 20 hadis dari 4.848 hadis. Jadi hanya 0, sekian persen. Ya. Jadi kalau ada orang bilang Imam Ghazali itu kitabnya penuh hadis palsu, dia mungkin belum pernah dapat data yang sebenarnya. Ya, jadi harusnya paham masalah yang sebenarnya gitu ya.
Itu yang kedua, apakah Imam Ghazali tidak ikut perang salib? Kenapa? Apakah egois dan sebagainya? Silakan baca buku ini, bukunya Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Ya, Imam Ghazali itu perannya seperti apa? Ya, Imam Ghazali itu punya jasa besar. Ya, karena apa? Jihadun nafs itu penting. Karena kalau kita waktu itu perang lawan orang-orang kafir, sementara kita punya problem internal. Ya, ulama-ulamanya hubud dunia, ya, umaro-umaronya juga gila, ya, orang-orang awamnya dan sebagainya, belum lagi konflik internal antar ulama kita, antar masyarakat Islam ketika itu. Imam Ghazali itu menulis Ihya, ya, menurut kajiannya siapa seorang, ya, siapa, ada tokoh saya lupa namanya, di buku saya tulis Ihya itu ditulis bukan hanya untuk masalah perang salib. Ya, jadi Imam Ghazali menulis Ihya itu untuk memperbaiki kondisi umat Islam. Makanya jihadnya lebih besar lagi sebenarnya. Meskipun tidak jihad secara fisik ya ke medan perang, tapi dia jihad dengan pemikirannya, dengan ide-idenya dan memperbaiki masyarakat. Dia tetap aktif, bukan pasif, bukan pergi dari peperangan, tidak. Dia punya metode yang berbeda dengan orang lain. Tapi itu mengakar dan kemudian akhirnya sekitar 80 atau 90 tahun kemudian lahir generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu adalah hasil didikan murid-muridnya Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Ini jadi silakan kalau yang belum punya bukunya beli buku ini, bukunya yang diterjemahkan oleh Ustaz Asep ya, buku Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Itu jawabannya dari situ. Terus benarkah Imam Al-Ghazali mengunculkan filsafat? Nah, ini juga penting, banyak orang menuduh begitu. Nah, kalau kita baca George Saliba, menurut George Saliba seorang pakar ilmuwan dari Barat, dia ini kebanyakan orientalis kata dia menuduh berdasarkan asumsi terjadinya konflik antara agama dan sains. Ya, jadi seakan-akan itu terjadi pada Islam, padahal itu enggak. Jadi di Islam itu tidak pernah ada konflik antara agama dan sains. Justru agama Islam itu sangat mendukung sains. Kalau di Barat pengalaman itu memang ada. Makanya kita lihat tragedi yang menimpa Galileo, ya, Giordano Bruno, ya, dan banyak lagi Kopernikus, gitu kan? Kenapa? Karena mereka kalau tidak sesuai agamanya, langsung itu saintis-saintisnya dipanggil ke inkuisisi, ya kan? Dihukum. Kita enggak begitu. Justru Islam itu mendorong, ya, bahkan dulu bagaimana penerjemahan begitu masif, ya kan? Supaya diterjemahkan karya-karya dari Barat, didukung, keilmuan itu tidak ada. Nah, jadi orientalis itu salah. Dipikir apa yang terjadi di Barat terjadi juga di Islam. Nah, tokohnya ini Al-Ghazali, ya itu ngawur, ya. Jadi kata George Saliba ini keliru. Di Islam itu nggak pernah ada konflik antara agama dan sains. Ya, kalaupun ada klasifikasi ilmu itu bukan dikotomi ilmu. Beda dengan yang ada di Barat. Kalau di Barat mungkin terjadi dikotomi ilmu, tapi kalau dalam Islam tidak. Ya. Nah, faktanya abad ke-8 sampai abad ke-8 ya, ilmu pengetahuan di Islam terus berkembang dan tidak pernah berhenti. Bahkan sampai mempengaruhi gerakan ilmiah di Barat. Gitu ya. Sampai abad ke-8 Imam Ghazali itu wafat abad ke-5. Ya. Jadi 3 abad setelah Al-Ghazali wafat, itu gerakan keilmuan masih luar biasa. Ibnu Khaldun masih lahir di situ. Tadi Ibnu Rushd masih lahir. Banyak lagi. Nah, terus kenapa keilmuan Islam itu menjadi tenggelam? Ya bukan salah Imam Al-Ghazali, banyak faktor. Ya, banyak faktor. Jadi tidak mungkin satu faktor. Masa gara-gara Al-Ghazali sendirian aja langsung tenggelam? Itu kan aneh cara berpikir kayak begitu, ya. Oke. Terus ini pandangan yang lain dari Dr. Camil Ekdogan. Ini dulu ngajar di Istek. Kata dia, bagaimana mungkin seorang seperti Al-Ghazali, dia kan ulama, ya, dia nggak punya kekuasaan, terus bisa menghentikan sains seorang diri. Gimana caranya? Kali dia penguasa, bisa walau penguasa kan pendekatannya memang kekuasaan. Pokoknya saya maunya gini, selesai. Lalu dia ulama, gimana? Nggak bisa. Paling dia mengkritik saja, bukan dia menghentikan total sama sekali, nggak mungkin. Ya. Terus fenomena banyaknya penemuan dan aktivitas pasca wafatnya Imam Ghazali. Gimana? Kalau dibilang Imam Ghazali mematikan filsafat, masih ada aktivitas keilmuan. Berarti kan nggak benar. Jadi tuduhan itu tidak terbukti faktanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud oleh Dr. Camil itu Imam Ghazali ini tidak menyerang sains atau filsafatnya,
tapi dia mengkritik metafisika Aristotle yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina. Itu yang dikritik. Jadi bukan semuanya, bukan menolak semuanya, tapi mengkritik sebagiannya yang dianggap membahayakan umat Islam. Ya, jadi beda antara menolak dengan mengkritik, dan yang dikritik pun tidak semua. Ya, makanya kalau kita ingin tahu tentang sikap Al-Ghazali, silakan baca buku Tahafutul Falasifah ini. Tapi ini buku berat juga sebenarnya bacanya. Ya, di kitab ini Imam Al-Ghazali menulis ada 20 masalah filsafat yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Ya, 20 masalah yang 3 bisa menyebabkan kufur. Yang dikritik oleh Imam Ghazali, yang 17 itu bisa menyebabkan bid'ah. Imam Ghazali kritik. Jadi tidak semua. Adapun sains yang tidak bertentangan dengan akidah dan semuanya, Imam Ghazali menerima. Ya, termasuk ilmu-ilmu matematik dibahas oleh Imam Ghazali. Itu diterima, nggak ada masalah. Ya, ilmu-ilmu biologi itu diterima, nggak ada masalah seperti itu. Makanya yang dibahas itu kebanyakan oleh Ghazali dibahas tentang masalah metafisika. Kan nanti filsafat itu dibagi-bagi, ada filsafat metafisika, ada naturalis, ada tabi'iyah, ada riyadhiyah, ya, ilmu matematika, terus aritmetik. Banyak lah, ada beberapa yang dia, ini sih nggak perlu ditolak yang kayak begini, gitu, karena nggak membahayakan, gitu kan. Tapi yang membahayakan itu yang dikritik. Dan makanya coba lihat dari judul bukunya, Tahafutul Falasifah, artinya kekacauan para filosof. Imam Ghazali tidak menulisnya Tahafutul Falsafah. Jadi yang dikritik itu bukan falsafah. Kalau Imam Ghazali tidak senang dengan falsafah, harusnya judulnya Tahafutul Falsafah. Kerancuan, kekacauan filsafat. Tapi yang dikritik bukan filsafatnya, para filosofnya. Makanya disebut Tahafutul Falasifah. Yang kacau itu pemikirnya, gitu ya. Imam Ghazali sendiri ahli filsafat, bagaimana dikatakan dia menghancurkan filsafat, ya. Itu sekedar ya, nanti kalau ini pembahasannya panjang tentunya. Kemudian apakah Imam Ghazali itu skeptik terhadap kebenaran, meragukan kebenaran? Dia tidak mungkin manusia mencapai kebenaran. Enggak juga. Ini ada pernyataan Imam Ghazali ya yang dikutip, yang kemudian ini sebenarnya jadi acuan dari René Descartes, ya, dari buku Mizanul Amal, ya. Bunyinya kira-kira gini, keraguanlah yang mengantarkan pada kebenaran. Barang siapa yang tidak pernah merasa ragu, maka ia tidak memandang. Barang siapa yang tidak memandang, maka ia tidak pernah melihat. Barang siapa yang tidak pernah melihat, maka ia akan tetap dalam kebutaan dan kesesatan. Nah, ini buku ini di belakangnya. Kemudian René Descartes akan muncul dengan metode keraguannya dia tuh, cogito ergo sum. Wah, gitu kan. Kemudian orang menganggap itu. Padahal itu René Descartes tuh mengutip ini, cuma dibahasakan dengan bahasa dia. Kemudian kalau analisisnya Dr. Mahmud Hamdi Zatsuk dan banyak lagi para pemikir Islam, keraguan yang dibahas Imam Ghazali ini beda dengan sikap skeptis. Kata beliau begitu. Keraguan Imam Ghazali adalah keraguan yang tidak mengingkari realitas. Beda dengan skeptis. Jadi Imam Ghazali bukan ragu. Imam Ghazali yakin kebenaran itu ada, bisa dicapai. Cuma metodenya yang mana yang mau kita cari, begitu. Ya. Jadi keraguan ini berupaya menemukan asas yang meyakinkan dari realitas, yaitu keraguan yang berupaya menemukan realitas mutlak. Jadi kalau antum baca Al-Munqidh min ad-Dhalal, di sini Imam Ghazali mengklasifikasikan orang-orang yang dikatakan para pencari kebenaran. Mutakalimun, filosof, batiniyah, sufi. Ya, jadi kita lihat, ternyata ahli kalam melihat dari sini. Itu yang diragukan, apa iya sih kita bisa mencapai hakikat mutlak itu pada lewat kalam? Imam Ghazali pelajari. Apakah bisa lewat filsafat dan seterusnya. Jadi memang perlu mengkaji lebih jauh bukunya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi bukan skeptik, nggak percaya, seakan-akan kebenaran itu tidak bisa diketahui. Tidak. Ya. Nah ini buku ini yang perlu dibaca. Ya, Al-Munqidh min ad-Dhalal, itu karya Imam Ghazali sendiri, dia nulis biografi, di situ disebutkan. Ya. Dan bukunya Dr. Mahmud Hamdi Zatsuk ini, ya, yang menulis komparasi pemikiran Imam Ghazali dan René Descartes. Jadi kita nggak asal ikut-ikutan ngomong. Banyak saya dapetin juga di beberapa buku tulis Imam Ghazali itu pernah mengalami masa-masa skeptik, keraguan. Keraguan ini seakan-akan Imam Ghazali itu ragu bahwa kebenaran itu bisa dicapai. Tidak. Imam Ghazali itu yakin kebenaran itu bisa dicapai. Cuma metode mana yang, apakah metode ahli kalam, apakah metode falsafah, ahli filosof, apa metode batiniyah atau metode sufi. Nah, kemudian akhirnya Imam Ghazali kan berlabuhnya di sufi.
Imam Ghazali, saya milih metodenya Sufi karena menurut saya inilah yang akan mengantarkan pada kebenaran. Begitu, ya. Ini makanya kalau pandangan Imam Ghazali kebenaran gimana, kita lihat saja. Kebenaran sangat berharga sekali kata Imam Ghazali. Jalan menuju kepadanya sangat buruk dan kebanyakan penglihatan dalam keadaan gelap. Halangan yang sangat kukuh pun banyak dan penyesat pandangan sering muncul. Imam Ghazali mengakui bahwa untuk mencapai kebenaran itu tidak mudah memang. Jalannya berat, buruk itu mesti berat. Ya kita jalan ingin mencapai suatu tempat itu kita harus melewati jalan yang memang semak belukar macam-macam lah gitu kan. Nah, makanya jarang orang yang berani masuk ke daerah-daerah kayak gitu. Ya, Imam Ghazali pun di Al-Munqidh itu mengatakan ketika orang yang pengen mencoba cari kebenaran sampai realitasnya, itu banyak yang tenggelam ibaratnya. Ibarat main ke dalam lautan, lautannya tuh mengerikan dan banyak yang tenggelam mati. Imam Ghazali beruntung katanya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya bisa mengungkap semua realitas dari para pencari kebenaran. Ya, dari ahli kalam, dari batiniah, dari falasifa, dan terakhir dari sufi. Dan dia punya kesimpulan. Jadi Imam Ghazali itu menyimpulkan itu bukan asal ngomong, tapi dia udah kaji semua. Kalau bicara kalam, dia memang pernah jadi ahli kalam. Ketika bicara falsafah, dia sudah telan filsafat. Ya, bicara kepada batiniah, dia sudah sering dialog duduk bareng dengan kalangan batiniah. Argumennya dipelajari sebagaimana yang dia ketemukan lah. Ya, karena Imam Ghazali itu bukan tipikal orang yang asal ngomong. Ya, beliau itu kalau mau ngomong ada argumennya. Karena kalau cuma menuduh saja tanpa ada bukti, itu kata Imam Ghazali persis kayak orang memanah di tengah kegelapan. Ya, orang yang manah di tengah kegelapan kan nggak ada cahaya, dia mana kena siapa aja. Imam Ghazali nggak begitu. Jadi kalau dia kritik, dia akan pelajari dulu. Makanya sebelum dia kritik kalam, dia sudah jadi ahli kalam. Sebelum dia kritik falsafah, dia sudah kuasai filsafat selama 3 tahun. Dikaji semua tuh filsafat-filsafatnya Aristotle, Plato segala macam. Dia ngerti. Nah, kita kalau belum ngerti jangan suka ngeritik orang. Jangan-jangan bukan orangnya salah, kita yang belum memahami masalah. Ya. Kemudian dia bilang yang benar segala sesuatu mempunyai realitas. Untuk memahaminya ada jalannya dan manusia memiliki kemampuan untuk menempuh jalan itu. Kita bisa lihat Imam Ghazali tidak menolak kebenaran. Bisa, cuma masalahnya untuk orang sampai kepada kebenaran itu butuh proses. Ya, dan butuh waktu. Nah, sehingga dia harus jalani, kalau mau dapat dia jalani, kalau enggak dia enggak mau. Memang Imam Ghazali kan orang yang sangat cerdas. Jadi dia nggak mau cuma taklid saja ketika menilai sesuatu gitu kan. Oh iya kata dia oke, saya ikut aja deh. Imam Ghazali enggak, saya harus teliti. Coba bener nggak nih, saya mau buktiin. Nah itu Imam Ghazali itu begitu. Kalau kita udah cukup lah karena kita orang awam, kita udah kata ulama selesai, kelas gitu ya. Kalau beliau memang mujaddid, ya, mujtahid, wajar lah berpikiran seperti itu ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh banyak orang bahwa Imam Ghazali skeptik, Imam Ghazali ragu tentang kebenaran. Tidak, bukan itu. Justru Imam Ghazali itu ingin tahu, dia sudah yakin bahwa kebenaran itu ada dan dia ingin mencapainya bukan kata orang, bukan hanya baca, tapi dia buktikan argumennya semuanya. Dia rasakan sendiri. Nah, akhirnya dia berlabuh kepada jalan sufi yang akhirnya mengantarkan dia semakin yakin kepada kebenaran. Dia sebenarnya dia sudah yakin, cuman kemudian dia pelajari lagi semua argumen yang ada dan menambah keyakinan setelah dia dalam jalan tasawuf itu untuk mencapai kebenaran. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi karena bicaranya tentang sosok Imam Ghazali saja, ya selintas saja lah. Nanti kalau pemikirannya satu-satu butuh itu kajian lanjutan gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Penjabaran pada siang hari ini begitu sangat mendetail sekali menurut Al-Fakir. Sehingga hal-hal yang berkaitan tentang Sayyidina Imam Al-Ghazali kita bisa memahami lebih luas dan lebih terperinci. Namun dari beberapa pembahasan yang tadi Ustadz sampaikan, ada beberapa hal Ustadz yang mungkin bisa Al-Fakir kutip dan ingin tabayun untuk ditanyakan kembali berkaitan tentang yang pertama, masih di slide kedua atau ketiga, berkaitan khidmat gitu ya. Kita tahu sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan bahwa baik Imam Ghazali ataupun ayahandanya senang sekali berkhidmat kepada orang-orang soleh. Namun yang terjadi di zaman saat ini adalah ketika semua
eh, setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapat dan opini, terlebih saat ini sosok seorang ulama yang masyhur dan beliau adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang kedatangannya akhirnya menjadi sesuatu hal yang sangat fenomenal dan dihadiri oleh jutaan orang. Dan kembali lagi muncul beberapa orang yang mohon maaf mungkin tidak memiliki literasi pemahaman keagamaan yang seenaknya mereka untuk beropini tentang para ulama. Kiranya Ustadz, menurut pandangan Imam Ghazali, bagaimana sih ganjaran hukuman bagi orang-orang yang berani menilai sosok seorang ulama besar? Mereka, sebagaimana yang tadi Ustadz katakan, kita kadang suka berani mengkritik seseorang, pada hakikatnya kita nggak memahami kaidah dari permasalahan itu. Nah, ini yang terjadi di zaman ini, Ustaz. Nah, kita harus menyikapinya seperti apa sih terhadap orang-orang yang di sekitar kita menurut pandangan Imam Ghazali yang kita seenaknya, yang nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, dan nggak pernah duduk dengan mereka, terlebih mereka adalah Ahlul Bait. Kita semaunya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, hujatan, kebencian, dan lain sebagainya. Baiknya bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya masalah yang kita hadapi saat ini dengan masalah yang dialami pada masa Imam Ghazali itu sama. Ya, sama. Masalahnya apa? Masalahnya masalah keilmuan. Ya, confuse of knowledge. Ya. Sekarang tuh sama sebenarnya. Makanya dulu Imam Ghazali itu nulis Ihya Ulumuddin. Ya, karena apa? Memang banyak orang salah paham tentang ilmu. Ada problem worldview yang salah. Jadi akhirnya orang merasa boleh ngomong apa saja. Orang menyamakan satu dengan yang lainnya, padahal ada perbedaan. Ya. Kalau orang sekarang ada buku ya, Tom Nichols tuh orang Amerika, nulis buku judulnya The Death of Expertise. Kalau terjemahannya kan banyak tuh, matinya kepakaran. Nah itu sebenarnya dari dulu terjadi kayak gitu fenomena. Nah sekarang lebih lagi. Kenapa? Ya karena sekarang didukung dengan teknologi yang lebih canggih ya daripada dulu kan. Mereka punya saluran YouTube, mereka punya Twitter dan sebagainya, medsos ya. Bahkan orang-orang yang dianggap sebagai apa panutan lah ya, itu kalau yang followernya banyak gitu kan, yang subscribernya banyak. Nah itu kan salah, ada problem keilmuan. Jadi kalau ada problem keilmuan, maka semua itu penilaiannya bukan karena ilmu, tapi karena tadi, karena popularitas, karena pangkat, karena jabatan. Nah itu yang menjadi problem. Ya, kalau bahasa guru saya kemarin ngobrol-ngobrol sekarang itu ya, kalau ada orang ngomong gini misalnya, berbisik ngomongnya pelan-pelan, 1 tambah 1 3. Itu benar, karena lembut katanya, lemah lembut. Meskipun 1 tambah 1 3. Ya, tapi kalau ada yang ngingetin tegur, salah dengan ada yang keras, salah, yang benar itu 1 tambah 1 2. Nah, itu dianggap salah. Kenapa? Karena Anda keras. Jadi sekarang itu orang kalau keras itu pasti salah. Meskipun yang disampaikan kebenaran, kan 1 tambah 1 kan 2. Ya, tapi ketika ada yang menyampaikan dengan nada tinggi, dengan nada keras, tegas, itu dianggap dia salah, dia tidak sopan, dia tidak, kata anak sekarang, gak ada akhlak. Gitu kan. Ya. Padahal yang gak ada akhlak itu yang ngomong 1 tambah 1 3, meskipun disampaikan dengan berbisik-bisik. Kenapa? Karena dia mengubah kebenaran menjadi kebatilan. 1 tambah 1 3, bagaimana? Mau dia berbisik, mau dia lemah lembut ngomongnya, mau pakai senyuman, kalau 1 tambah 1 3 itu kan batil. Ya kan? Sementara orang yang teriak misalnya, yang tegas, mengatakan 1 tambah 1 2 itu kan kebenaran. Kenapa disalahkan? Itu yang terjadi. Jadi problem ilmu itu memang saat ini yang terjadi. Makanya ya kalau kita pengen menyelesaikan masalah yang ada saat ini, ya kembali ke masalah ilmu. Ya, kita tidak menafikan umat Islam ini punya masalah di bidang-bidang yang lain. Punya masalah di bidang ekonomi, iya. Punya masalah bidang politik, iya. Punya masalah bidang hukum, iya. Semuanya dalam bidang kehidupan nih. Tapi semua itu kenapa munculnya? Karena masalah ilmu. Gitu kan? Karena ilmunya kacau, ya, akhirnya lahir orang-orang yang nggak benar. Orang yang nggak benar itu menduduki tempat-tempat strategis di bidang-bidang tadi, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik, di bidang sosial. Ya udah jadi confuse semuanya. Makanya kita harus semangat ya. Kalau ingin membangun lagi peradaban Islam,
Ya lewat pendidikan, lewat ilmu kita perbaiki konsep ilmunya biar benar, aplikasi ilmunya biar benar, gitu kan? Terus semuanya perbaiki, nanti lahir satu generasi baru yang baik-baik semua, sehingga nanti ketika yang nggak benar itu udah pada sepuh, udah pada mati, digantiin sama yang baik ini, yang generasi baru, ya kan? Jadi yang di bidang ekonomi orang-orangnya soleh, orang-orangnya anti riba. Yang di bidang hukum orang-orangnya cinta keadilan, cinta kebenaran. Orang-orang yang di bidang politik orang-orang yang ingin apa namanya mensejahterakan rakyat. Ya begitu. Jadi baik-baik semua, insya Allah terjadi perubahan. Jadi kita memang perlu berpikir untuk melahirkan satu generasi baru. Jadi bukan satu orang dua orang. Jangan nunggu Satrio Paningit. Ya, jangan nunggu pahlawan yang turun dari langit untuk mengubah keadaan kita, nggak bisa. Kita harus kerjasama semuanya. Jadi apa namanya segala aspek kehidupan itu diisi oleh orang-orang yang baik. Dan itu nggak bisa terwujud kalau masalah keilmuannya masih rusak, gitu ya. Begitu yang bisa saya jawab. Nah, iya Ustadz, terima kasih sebelumnya. Memang saat ini yang terjadi khususnya di negara kita Indonesia ini masih ada korelasinya berkaitan tentang materi-materi yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Ghazali. Kita menyadari bahwa polemik di kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat hari ini adalah sampai ada kalimat yang mengatakan bahwa agama itu tidak mengatur tatanan kenegaraan. Namun akhirnya ini yang menjadi bikin kita kisruh rancu yang saling menguatkan opini seenak mereka berpikir tanpa mereka memahami dasar-dasar keilmuan. Lantas bagaimana sih Ustaz Imam Ghazali memandang bahwa sebenarnya apa yang mungkin pernah disampaikan di zaman beliau, bahwa sebagian kelompok atau sebagian oknum orang mengatakan bahwa agama itu merusak tatanan kenegaraan, bagaimana cara Imam Ghazali menyikapinya Ustaz? Imam Ghazali punya kitab yang judulnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ya, itu adalah isinya tentang pandangan-pandangan politik beliau terhadap raja pada saat itu. Disampaikan. Itu sikap Imam Ghazali kepada Umaro pada saat itu, ya, agar Umaro itu bersikap adil, mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Mungkin memang Imam Ghazali tidak terjun ke politik praktis langsung, tapi dia tetap aktif tuh menyampaikan kebenaran kepada para penguasa. Karena memang agama Islam juga mengatur. Apa sih yang nggak diatur oleh Islam? Coba jangankan masalah kekuasaan, jangan masalah kepemimpinan negara. Masuk kamar mandi aja diatur sama agama kita. Ya, mana ada? Coba cari agama lain yang mengatur urusan sampai masuk kamar mandi. Nggak ada. Coba tanya orang agama lain lah gitu. Coba dalam agama kamu doa masuk kamar mandi apa? Nggak ada. Nggak ada tuh. Ya, kalau doa makan mungkin ada. Coba doa masuk kamar mandi ada. Islam tuh mengatur semuanya. Ya, masuk kamar mandi diatur, ya, makan diatur, mandi diatur. Bahkan ya mohon maaf sampai berhubungan suami istri aja diatur adab-adabnya. Ya, sampai perang saja diatur ada adabnya. Ya kan? Kita memang perang ada dalam sejarah Islam itu ada perang, tapi perang kita beda dengan perang orang-orang non muslim. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah kalau non muslim menang perang dengan kita itu pasti banyak pertumpahan darah. Ya, umat Islam dibantai. Tapi kalau umat Islam yang menang, itu nggak akan ada pembantaian. Coba lihat aja bagaimana ketika Al-Quds diambil alih, ketika Konstantinopel diambil alih. Apakah dibunuh orang-orang yang itu? Enggak. Beda. Kenapa? Karena ada adab ya di dalam ajaran Islam. Jadi semuanya diatur. Jadi kalau ada orang yang bilang Islam tuh nggak ada urusan sama agama, nah itu kacau orang pemikiran gitu. Itu masalah pemikiran. Makanya kenapa diinsis ya guru-guru kita diinsis itu sangat concern terhadap masalah worldview, cara pandang. Karena rusaknya cara pandang itu lebih dahsyat daripada rusaknya amal. Ya, rusaknya amal, kalau cara pandangnya masih benar, itu dia paling cuma dosa. Tapi kalau rusaknya cara pandang, dia bukan cuma dosa, dia bisa kufur. Contoh misalnya gini, ya, orang, ya mohon maaf ya, yang melacur, yang berzina itu dosa. Itu kan rusak amalnya kan. Pezina itu dosa. Tapi kalau worldview-nya masih benar, dia akan bilang, ya saya tahu pelacur itu dosa. Saya ngaku lah, saya juga tahu, saya juga malu, saya juga punya niat pengen berhenti. Itu kan tandanya worldview-nya masih benar tuh. Ya enggak? Kalau yang begitu dia cuma dosa. Dan kalau dosa, kalau Allah mau ampunin bisa.
Kenapa? Karena dosa itu hubungannya sama Allah. Makanya dalam hadis bahkan ada yang pelacur memberi minum anjing masuk surga. Kenapa? Karena setelah dia ngasih minum anjing dia tobat. Dia sadar masuk surga. Nah sementara kalau ada orang yang mungkin dia nggak melacur, ya, dia nggak melakukan amalnya nggak salah, dia pakai jilbab, ya bahkan jadi gitu ya, pakaiannya kayak ustazah. Tapi menurut dia pelacuran itu nggak masalah. Ya, hubungan seks atas dasar suka sama suka nggak masalah. Consent bahasa sekarang ya, yang lagi dibahas kan, consent, seks ya kan, seksual consent, ya, kesepakatan sama-sama, nggak masalah. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Berarti yang rusak bukan amalnya kan, worldview-nya rusak. Nah orang yang kayak begitu mungkin bukan cuma dosa, bisa jadi kufur. Ketika dia mengatakan seksual consent itu nggak masalah, ya, apalagi udah rusak amalnya, rusak worldview-nya, itu lebih kacau. Udahlah dia berzina, udahlah dia melacur, dia merasa dia lebih hebat dari ulama. Itu error orang kayak begitu. Ya, orang yang melacur saja dosa, nggak boleh merasa lebih mulia dari orang yang mengajarkan umat. Ini udah melacur, udah berzina, ngaku sering cerita tentang pengalaman berzina dan masih merasa lebih hebat. Itu kan worldview-nya juga kacau. Nah, ini masalahnya. Jadi orang-orang kita tuh salah. Dia memandang Islam tapi dengan cara pandang luar Islam. Jadinya kayak begitu. Harusnya kita pakai Islamic worldview, cara pandang Islam. Dalam memandang masalah apapun, ya, apalagi masalah politik, ya, masalah masuk kamar mandi aja harus ada cara pandang Islamnya. Gitu yang sederhana ya. Kayak gitu ya, palingan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin untuk teman-teman semua yang pada siang hari ini tergabung di dalam kegiatan majlis online, yang dimana kita membahas tentang Sayyidina Imam Ghazali, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin meminta nasihat ataupun doa terhadap guru kita, Al-Fakir mempersilakan untuk teman-teman. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya bisa diajukan dulu via chat. Misalnya nanti akan dibantu sama co-hostnya juga, Kak Ayu, misalnya bilang, Kak saya mau izin bertanya, nanti kita akan nyalakan videonya dan langsung bisa dipertanyakan kepada guru kita. Ada? Silakan kalau ada. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp pribadi. Jadi ada sebagian teman-teman tuh menitipkan pertanyaan gini, Ustadz. Kita bicara tentang tadi dunia filsafat. Teringat sekali karena kebetulan banyak teman-teman sebagai pengurus di Pilar Dakwah ini yang backgroundnya adalah seorang psikologi, gitu. Mereka pasti nggak jauh-jauh pembahasannya tentang dunia filsafat. Cuman pada akhirnya ketika seseorang fokus mempelajari tentang dunia filsafat Barat, akhirnya keliru dan kebablasan menyebabkan mereka akhirnya menghilangkan keyakinan dirinya kepada agama dan kepada Tuhan. Lantas, bagaimana Imam Ghazali menyikapi peradaban filsafat dari dunia Barat sehingga seseorang yang mengenal filsafat secara utuh tidak menghilangkan keimanannya dan keyakinannya kepada tanan keagamaan. Mungkin itu Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Ya, memang perlu bekal kalau kita ingin mengkaji ilmu-ilmu yang datang dari luar Islam. Kalau kita nggak ada bekal, kita bisa terbawa arus. Ya, itu yang Imam Ghazali lakukan. Imam Ghazali itu sebelum mengkaji filsafat Barat dulu pada masa beliau, ya, itu beliau udah kenyang dulu belajar sama Imamul Haramain tadi itu, ya 10 tahun. Begitu ketika dia mengkaji filsafat luar, ibaratnya kayak kita masukin makanan ke mulut kita, semuanya nih kita masukin nih, ya, tapi kita nanti bisa milih mana yang biarkan dia bertahan di perut kita, mana yang harus kita keluarin sebagai kotoran. Begitu cara seleksinya tuh. Nah kalau yang nggak punya bekal, ya gimana dia mau membedakan yang benar mana salah, orang dia sendiri awam, ya. Makanya memang perlu bekal dulu sebelum ilmu filsafat itu kan ilmu fardu kifayah. Ya ada yang bilang enggak, saya kalau mau dikaji oleh sebagian orang ya karena itu masuk, tapi bukan ilmu yang fardu ain lah ya.
Tapi kalau ilmu fardu ain ini pahami dulu dengan baik cara pandangnya segala macam. Sehingga ketika nanti bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang datang dari luar, kita punya punya cara pandang yang membekali itu. Nah, kalau buat teman-teman yang banyak di bidang psikologi sebenarnya, saran saya justru harus banyak ngaji Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin itu isinya psikologi. Ya, psikologi itu kan di barat baru muncul abad ke-19, akhir. Ya kan, ilmu baru dalam ranah keilmuan di barat. Tasawuf itu lebih dari psikologi. Ya, sangat sangat luar biasa. Di Ihya itu ada kitab judulnya Ajaibul Qalbi, pembahasan hati. Itu luar biasa. Nah, psikologi barat itu kan tidak menyentuh jiwa, tidak menyentuh hati. Dia hanya menyentuh masalah perilaku. Ya, jadi makanya kenapa dia nggak bisa ngomongin jiwa? Karena mereka nggak punya sumber pembahasan jiwa. Kalau kita di Quran ada pembahasan jiwa, ya di hadis ada pembahasan jiwa, karya-karya para ulama ada pembahasan jiwa. Jadi menurut saya, kalau teman-teman yang ingin mengkaji psikologi, ya bergelut di bidang psikologi itu memang harus banyak belajar tasawuf. Tasawufnya Imam Ghazali salah satu sumber rujukan psikologi yang terbaik. Saya punya buku 3 jilid ya, tebal-tebal, judulnya Ilmu Nafs fit Turathil Islami, kalau nggak salah gitu. Judulnya Ilmu Jiwa dalam Khazanah Turos atau karya para ulama dari abad kedua Hijriyah ya sampai kontemporer. Dari semua ulama yang dibahas, ya itu yang paling banyak disebutkan karyanya tentang jiwa Imam Ghazali. Ada puluhan karya Imam Ghazali yang membahas dan disebutin cerita Imam Ghazali bahas ini teorinya tentang ini dibahas dalam kitab itu. Ya, makanya teman-teman yang belajar psikologi Islam, dia belajar karya Imam Ghazali, pemikiran Imam Ghazali. Insya Allah itu sangat membantu bagaimana memahami pandangan-pandangan psikologi Barat. Ya, misalnya banyaklah pandangan-pandangan. Saya juga kebenaran sekarang di pondok lagi ngajar psikologi Islam, ya, psikologi Islam buat santri-santri, sehingga mereka punya pandangan tentang psikologi. Ya, misalnya orang Barat menganggap ada dalam Barat tuh pandangan psikolog Barat namanya apa ya? Kayak gini, kayak apa? Kayak siapa? Yang dapat ide Eureka siapa itu namanya, Newton ya, siapa ya, yang lagi duduk di bawah pohon terus jatuh apel ya, terus akhirnya dia teriak Eureka gitu kan. Itu kan teori gravitasi itu kan orang-orang menurut pandangan psikolog Barat itu kan bisa dapat itu kenapa? Karena kerja otak. Dia mikir, kemudian akhirnya dapat ide lah kira-kira gitu kan. Apa namanya itu? Istilahnya saya lupa kemarin. Ya, dia dapat ide lah gitu ya, dapat inspirasi ya, bahasa orang psikolog Barat menyebut itu dengan istilah inspirasi. Ya, inspirasi. Tapi ketika mereka bicara inspirasi, misalnya mereka tuh hanya melibatkan dengan tinjauannya fisiologis, ya kerja otak, mikir dan segala macam. Kalau dalam Islam tidak begitu. Islam tidak menafikan bahwa ada unsur mikirnya juga ketika itu dapat inspirasi. Kalau dalam bahasa Islam itu namanya nanti apa? Ilham. Ya, ilham itu, dan itu memang ada kerja mikirnya, ada merenung dan sebagainya. Tapi Islam tidak mengatakan bahwa itu hasil dari akalnya semata. Ya, kalau orang Barat mengatakan inspirasi itu ya akal kita. Ya makanya mereka kan ya, kalangan rasionalisme sangat mendewakan akal. Jadi kalau Islam itu menganggap inspirasi atau bahasa kita ilham. Ilham itu apa? Adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ketika dia udah mikir, kemudian Allah curahkan, oh begini. Nah, itu contoh cara pandang yang berbeda antara psikolog modern dengan cara pandang para ulama kita. Ya, para ulama kita dulu juga begitu. Ya, kayak model Ibnu Sina, misalnya Ibnu Sina ya, membaca bukunya Aristotle 40 kali nggak paham-paham. Ya, sampai akhirnya dia ketemu bukunya Al-Farabi. Ya, Al-Farabi dia baca, tapi dia kan bukan cuma mikir baca, bayangkan 40 kali. Tapi dia jangan lupa, dia berdoa kepada Allah, dia munajat, dia berzikir. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu kepahaman. Nah, itulah ilham. Ya, cuma orang Barat kan tidak mau ada Tuhan dalam keilmuan mereka, sehingga menganggap bahwa inspirasi itu adalah hasil kerja otak mereka saja.
Mereka lupa yang ngasih otak itu siapa. Nah, ini sampai ke Tuhan gitu ya. Makanya kajian psikologi baiknya banyak juga merujuk kepada kitab-kitab tasawuf para ulama. Ya. Oke, gitu kira-kira. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustadz, dan memang ini yang jadi polemik saat ini sih Ustadz. Memang ketika seseorang meyakini bahwa ketika mereka belajar filsafat, akhirnya ujung-ujungnya menjadi ateis ataupun menjadi agnostik. Namun ketika kita bicara tentang tasawuf gitu, kita pasti bagi orang-orang yang, mohon maaf Ustadz, sekali lagi sebagaimana kritik yang tadi Ustadz sampaikan. Mungkin kalau diibaratkan mungkin ya Ustadz, kalau ulama, Imam Ghazali kan dijulukin sebagai ulama yang agak sombong gitu. Nah mungkin kalau seperti di zaman sekarang seperti Gus Baha yang beliau selalu setiap kali isi pengajiannya mengatakan dirinya orang alim, maka saya sebagai orang alim harus sering membaca literatur berbagai macam sumber dan lain sebagainya. Namun ketika kita bicara tentang dunia tasawuf, kita akan berbenturan dengan orang-orang yang, mohon maaf, kalau bahasa yang tadi kami coba kutip dari Ustadz, baru belum lama belajar di kota Mekah, Madinah, dan pulang ke bumi Indonesia tiba-tiba berani mengatakan wah tasawuf itu sesat dan menyesatkan, sufi itu suatu ajaran yang tidak dibenarkan dan lain sebagainya, dan berani mengatakan bahwa ini bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya kita sebagai generasi muda, sebagaimana kita berharap bahwa kelak suatu saat nanti generasi muda ini bisa menjadi pengganti dan penerus daripada para salafun sholih, sehingga banyak sekali hal-hal yang perlu kita kritisi. Bukan berarti kami khususnya Al-Fakir kita tidak pernah berani dan diajarkan ketika masuk dunia santri itu berani mengkritik para orang-orang soleh. Bahkan kita berada di satu negara pun kita berusaha untuk menjaga adab, khawatir di negara tersebut lahirlah banyak ulama-ulama besar yang sangat masyhur dan keilmuannya sangat disegani banyak orang. Namun yang terjadi di peradaban saat ini adalah ketika seseorang yang, mohon maaf, mengatakan bahwa mereka cinta dengan Imam Syafi'i, mereka cinta dengan Imam Ghazali, namun ajarannya di luar daripada ajaran Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Sehingga kita ini jadi pusing Ustadz. Maksudnya bagaimana sih kita harus memilih sumber mata air yang benar sehingga kita ketika belajar dengan sosok seorang murabi arwahina wa qulubina, kita tidak baru mengenal, ingin belajar, dan baru beberapa bulan belajar tiba-tiba mengatakan bahwa ini bid'ah, ini sesat, ini kafir, ini tidak ada ajarannya, ini tidak ada hadisnya dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz. Mungkin ini terakhir dari kami, nanti insya Allah akan kami mohon doa dari Ustadz untuk kami semua. Iya. Pertama, belajar itu memang harus tertib. Dalam Islam tuh kita dulu para ulama mengajarkan kita belajar itu tertib. Ya, kalau belajarnya acak-acakan, ya jadi begitu modelnya. Baru ngaji belajarnya bab bid'ah, itu kan nggak tertib. Bab bid'ah itu bukan bab yang pertama harus dipelajari oleh umat Islam. Ya, umat Islam itu harus belajar ilmu yang fardu ain, ya, ilmu akidah yang benar, ya, dan dari ulama-ulama yang jelas keilmuannya, ya, kemudian ilmu fikih yang benar, ya, kemudian nanti ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya yang baik, itu pelan-pelan begitu, sehingga ketika belajar itu bukan malah merasa pintar baru belajar. Orang yang baru belajar itu harus merasa bodoh, ya, yang lama belajar aja nggak pantas ngerasa pintar, apalagi yang baru belajar, ya. Dan uniknya ya, dulu para ulama kita itu kalau mengajar biasanya salah satunya adalah referensinya jelas. Ya, makanya kalau di tradisi pesantren atau para ulama tradisional mereka ngajar tuh pakai kitab. Itu kenapa? Itu sebagai bukti pertanggungjawaban ilmiah mereka, dan murid-muridnya juga pegang kitab. Muridnya kenapa? Supaya dia nggak ngebohongin muridnya. Kalau Anda nggak percaya lihat aja kan Anda pegang kitab juga tuh. Jadi secara tidak langsung begitu. Coba baca aja. Kalau saya bohong Anda lihat sendiri gitu kan. Cek aja tuh, itu perkataannya. Jadi kalau ada orang misalnya ngomong, Imam Syafi'i pandangannya kan begini, mana buktinya coba? Sampaikan aja buktinya. Kalau dia bilang Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu tidak suka tasawuf, ada yang ngomong gitu. Mana buktinya coba? Coba mana buktinya? Kalau ngomong, oke sekarang ada omongan misalnya, coba mana buktinya? Atau ada yang bilang, siapa? Imam Ghazali itu begini-gini. Nah, coba gimana? Nah, kadang-kadang tidak ada referensi yang mendukung, cuma katanya-katanya saja. Nah, itu juga tidak benar. Ya. Makanya kita harus belajar tuh yang selektif lah ya. Makanya tadi tuh kata-kata Ibnu Mubarak tuh penting. Al isnad minad din, ya. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad keilmuan tuh penting. Jadi gurunya tuh harus jelas. Kalau dia tidak jelas gurunya, sanadnya nggak ada,
Laqala man syaa ma syaa. Orang itu akan ngomong semaunya sendiri. Ya, baru belajar sedikit itu udah komentar macam-macam gitu kan. Harusnya kan orang belajar tuh banyak kan diem bagusnya, jangan banyak ngomong. Nah, orang yang belajar tuh masih kategori bodoh. Ya, kalau bodoh banyak ngomong kan ketahuan bodohnya. Dia beda sama orang berilmu. Kalau dia ngomong makin kelihatan ilmunya, kan gitu. Dan sebenarnya saya perhatikan, saya pernah beberapa kali ketemu kasus-kasus seperti itu, di mana ada orang yang mereka semangatnya tinggi ya, tapi mungkin belajarnya salah. Dan orang yang salah itu harus diluruskan, harus dikasih tahu yang benar. Karena kasihan sebenarnya. Saya jujur kasihan kepada orang-orang yang kemudian belajarnya salah, ya, sumbernya salah, sehingga akhirnya dia dengan mudah menyalahkan orang lain. Khususnya terkait tasawuf lah misalnya. Saya dulu pernah bikin satu ma'had lah ya dengan kawan-kawan di Depok dan membahas kitab tasawufnya Imam Al-Ghazali. Nah, itu yang hadir ada beberapa orang antara lain yang sebenarnya kontra dengan tasawuf. Ya, dia pernah dengar dari yang lain-lain lah, guru-gurunya yang lain gitu kan, kontra terhadap tasawuf. Karena dibilang tasawuf tuh ngajarin nggak bener lah, beginilah, nanti jadi malas ibadah lah, macam-macam. Gitu kan, dan akhirnya meninggalkan syariat, macam-macam. Tapi dia dari awal belajar nggak pernah ngomong itu ke saya. Dia ikutin aja tuh kelas saya tuh. Ya, waktu itu ngaji Bidayatul Hidayah. Ya, begitu sampai pertengahan pelajaran, beberapa orang itu japri ke saya dan curhat ngomong, Ustadz katanya, sebenarnya saya jujur aja nih, awal-awal ikut kelas ini hati saya bertentangan, bertolak belakang. Udah ngedengar kata tasawuf aja udah nggak demen banget nih katanya. Karena selama ini dia mendengar kata tasawuf itu ya stigmanya negatif. Apalagi Imam Ghazali ya tambah gitu kan. Tapi ternyata setelah saya ikuti Ustadz beberapa bulan ini, ternyata apa yang saya dengar sebelumnya beda dengan apa yang saya dapat hari ini gitu. Gitu dia bilang. Jadi yang Ustadz ajarin ternyata tidak meninggalkan syariat. Tidak tidak mengajak kita untuk males. Justru malah tambah rajin ibadah. Nah, begitu tuh. Jadi sebenarnya orang-orang ini kasihan, orang-orang yang perlu dibimbing lagi. Nah, cuma memang itu perlu dari diri mereka sendiri membuka hati. Ya, yang susah itu kadang kan ketika mereka mengunci hatinya. Makanya kalau belajar tuh jangan mempersempit ya, jangan mempersempit bahwa udah pokoknya guru saya satu ini aja dia yang benar yang lain salah. Enggak juga. Ya, kita harus lihat ya. Maka kalau kata Imam Az-Zarnuji, baiknya sebelum belajar itu teliti dulu 2 bulan kalau perlu, jangan langsung belajar aja, lihat dulu yang disampaikannya bagaimana, pemahamannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sehingga kalau dia udah mantep, ternyata yang disampaikan bahwasanya luas ya, jangan jadi sempit. Nah, itu yang bahaya tuh, kalau kita diajarkan cara berpikir sempit itu bahaya ya. Kalau kata Ustadz Ugi ya, guru kami itu, dia mengatakan sekarang ini ada fenomena namanya penyempitan pembuluh darah dalam pemikiran, istilah beliau begitu. Jadi Islam disempitkan menjadi syariat, ya. Jadi Islam tuh disempitkan jadi syariat. Syariat, makanya kan sekarang adanya bukan bank Islam, adanya bank syariat. Ya kan, bank syariah. Jadi kan disempitin tuh maknanya tuh, dari Islam menjadi syariat. Syariat disempitin lagi jadi fikih. Ya, fikih disempitin lagi jadi sunnah. Sunnah disempitin lagi jadi hadis. Hadis disempitin lagi jadi hadis sahih. Hadis sahih disempitin lagi hanya menurut satu orang saja. Hadis sahih disempitin lagi, terus jadi makin lama makin sempit. Jadi cara beragama, cara memandang masalah itu dengan pandangan yang sempit. Jadi orang lain salah, hanya saya yang benar. Nah, itu bahaya kayak begitu. Kita belajar tuh bukan untuk nyalah-nyalahin orang, ya, tapi untuk memperbaiki diri kita supaya jadi orang yang lebih baik. Kalau kita belum tahu, kalau kita melihat ada pandangan yang berbeda atau amaliyah orang lain yang berbeda, kita jangan buru-buru nyalahin. Ya, mungkin kita belum belajar, karena kan kita baru belajar nih, baru berapa giliran belajar, harusnya kita tanya, itu kok dia beda ya sama kita ya? Kenapa ya? Oh, mungkin ada dalil. Oh, gitu ternyata. Kan kalau gitu bijak. Tapi kalau baru belajar langsung, wah dia beda. Wah, sesat itu. Nah, itu kan nggak benar kayak gitu. Ya, jadi harus membuka hati, belajar kepada orang-orang yang lain ya, dan kita bisa lihat ya nanti di situ ya, mana yang pandangannya memang berdasarkan ilmu dan mana yang berdasarkan hawa nafsu saja ya, seperti itu ya begitulah kira-kira. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sebelumnya mohon maaf kami banyak merepotkan dan menyusahkan. Ribuan terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz. Karena kami beruntung sekali, bersyukur sekali di kesempatan pada hari ini
sebenarnya Ustadz, ini kegiatan majelis umum ini harusnya kita adakan 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Cuman memang ada korelasinya dari apa yang tadi kami sampaikan, bahwa sebelumnya memang sempat pengajian kita tuh di-stopkan karena ada yang mengatakan bahwa ulama kita ini dianggap pemikirannya liberal dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin lagi kegiatan yang baru, dan kami juga mohon doa kepada Ustadz, mudah-mudahan teman-teman yang berada di pilar dakwah dalam naungan Hafuzah ini diberikan keistiqomahan dan diberikan kekuatan untuk terus dalam keadaan yang solid, dan mereka semua tangguh dan teguh di dalam pendiriannya untuk menjadi ruang untuk memberikan fasilitas belajar buat siapapun. Dan Al-Fakir sebelumnya mengucapkan terima kasih, dan sebelumnya salam kenal Ustadz. Nama Al-Fakir Gita Haryogung Saputra, dan kebetulan juga di dalam ruang Zoom ini ada ketua kami juga, namanya Kak Iman. Dan kalau Al-Fakir ini kita alhamdulillah menjadi ketua di pilar dakwah. Mohon doanya juga Ustadz, mudah-mudahan teman-teman yang saat ini kumpul dalam satu rumah ini, kurang lebih ada 7 orang, kita menyaksikan apa yang Ustadz sampaikan gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Dan mungkin kalau memang masih ada Kak Iman, masih ada nggak? Mohon izin Ustadz, beliau pengen banget untuk menyapa Ustadz. Kak Iman. Kak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah Ustadz, ini Kak Iman, beliau ketua kita di Angkatan Hafuzah ini, dan ingin sekali menyapa seluruh teman-teman yang hadir dan bahkan untuk Tuan Guru kita. Kak Iman, fadhol Kak Iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Salam kenal dari saya Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya yang tadi sudah dibagikan. Sangat-sangat luar biasa dan membuka wawasan, terutama tentang Imam Al-Ghazali, yang mungkin selama ini ada beberapa misunderstanding ya dari beberapa ustadz gitu, kurang lebih. Hubungan dari sini sudah terdengar azan, mungkin saya tidak akan lama-lama. Ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Ardiansyah yang sudah menyempatkan waktunya, ilmunya, insya Allah barokah buat kita semua. Terima kasih untuk Kawayan dan tim yang sudah menyediakan media ini sehingga kita bisa mengkaji lagi dan menambah wawasan kita terkait ilmu agama. Dan untuk para teman-teman yang sudah hadir, doakan kami bisa tetap istiqomah dan menjaga niat baik ini dan semangat ini supaya kedepannya bisa menghadirkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi dan berguna untuk kita semua. Dan mohon doanya juga agar kajian ini tetap berjalan dengan sebaik-baiknya dan lancar, amin rabbal alamin. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kawayan tidak banyak, tidak lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iman. Ustadz, mohon doanya Ustadz untuk kami semua. Ya, singkat juga karena di sini sudah azan, saya tidak panjang lebar. Kita doa sebentar ya. Kita awali doa kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya fattah ya fattah ya fattah iftah qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma ya alim ya alim ya alim alimna ma la na'lam. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, kalau kawan-kawan mau ngikuti kajian tasawuf, di YouTube ada video tasawuf saya lengkap. Kitab kajian Bidayatul Hidayah dari 1-31, ada 31 seri. Itu lengkap menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah. Barangkali teman-teman mau menyimak silakan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Masya Allah. Siap Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Sebelumnya kami mohon maaf lahir batin atas segala hal yang tidak berkenan dari kami, dari mulai memohon kepada Ustadz untuk meminta mengisi kegiatan majelis taklim pada pagi hari ini yang kami tidak bertemu dan lain sebagainya. Kami mohon sekali dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doakan kami Ustadz, semoga Kak Iman termasuk Al-Fakir sebagai ketua di Pilar Dakwah ini dan seluruh teman-teman yang hadir dan seluruh anggota yang hadir, semoga Allah Ta'ala limpah ruahkan rahmat dan keberkahan dan diberikan keistiqomahan. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman, dan kita tutup majelis taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma.
Dan terima kasih buat seluruh teman-teman. Ustadz, terima kasih banyak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah banyak merepotkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita mau foto-foto dulu. Belum, teman-teman, sebentar Ustadz. Izin foto Ustadz. Kameranya nyalain ya teman-teman ya. Kita foto bareng Ustadznya dulu. Oh iya. Kita fotonya 2 kali, teman-teman nyalain kamera ya. Screenshot ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Insya Allah, terima kasih teman-teman dan terima kasih Ustadz telah memberikan kesempatan pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Daftar?